Halo teman-teman, maaf openingnya biasa saja. Selamat datang di US Kamu Kita. Ini dia baik-baik saja bersama Yusuf Kibar. Jadi beliau ini kalau yang masih awam, baru sepedahan gitu, dan kemarin termasuk orang-orang yang nonton FYP di TikTok soal Bentang Jawa gitu. Terus juga yang mungkin salah satu yang berkomentar, kok finishnya nggak ada selebrasinya sih gitu. yang ya kayak gitu-gitulah intinya. Kenalin, ini Yusuf Kibar, dia adalah seorang mekanik, seorang atlet sepeda juga. Di tahun 2024 dia menang Bentang Jawa Solo dengan waktu 3 hari. 81 jam 30 menit. Itu berarti 3 hari berapa ya? Itu gue gak tahu lagi 3 hari. Tapi 81 jam. Iya, 81 jam 30 24 menit. kali 3, 72. 3 hari 8 jam. 3 hari 8 jam. 3 hari 8 jam. Yusuf Kibar, tahun 2024 juara 1 Bentang Jawa Solo. Dan di tahun ini dia juara 1 lagi, tapi pairing. Udah gitu gendong bapak. Nah, ini nih nge-carry bro. Nge-carry bro, ini bro. Ini gokil nih ceritain nih. Tapi sebelum itu, ini bukan sepedanya Kibar ya. Gue kira juga Kibar bakalan datang naik sepeda. Ternyata tadi hujan, jadi Hujan deras banget di BSD. Parah. datangnya naik ojek ya. Jadi Kibar, kalau gua nih mau nanya mah yang nggak ada urusannya sama sepeda sebenarnya mah. Siap. Apa itu? Sebelum ke sepeda ngapain, Bar? Gue Hah, dari kecil emang udah main sepeda, Kang. Emang dari kecil dari main. bokap juga. Dari bokap. Bokap tuh mantan atlet. Iya, dulu mantan atlet daerah di Sumatera Utara. Deli Serdang lah, kabupatennya tuh Deli Wah, Serdang. tanjakan semua dong itu. Enggak, justru enggak. Enggak? Di Medan tuh gak tanjakan. Oh, Flat. ya cuman maksudnya kalau lu ke Padang gitu-gitu kan pasti. Enggak di Padang, beda. Iya, maksudnya jalurnya kan buat Iya. banyak yang sepeda-sepedaan juga di situ juga kan. Iya. Oh, ternyata dari bokap pun berarti atlet sepeda climbing kah atau? Wah, gue nggak ngikutin bokap kaget lagi. Dulu dia banyak. Ya lu gimana lu dinafkahin bertahun-tahun dari mana uangnya? Enggak, dulu bokap tuh bisa dibilang cuman atlet daerah, jadi bukan dari pendapatan hariannya tuh nggak dari sepeda. Dia kerja. Iya, nggak, kurang gemilang lah dulu. Kurang. Kurang Iya, gemilang. betul. Memang Kurang kayak gemilang. atlet basket juga gitu soalnya. Kalau misalnya udah ya masih jago tapi kurang gemilang ya ikut 3-on-3, ya tarkam, ya kayak gitu. Gak sampai ke nasional gitu, apalagi internasional enggak sih. Iya. Namanya lucu lagi, Miss Wanto. Iya. Kangen Wanto, Miss Wanto asli. Tapi gue kalau ngelihat dia sepedaan waktu di Bentang Jawa di race map tuh Yusuf Kibar, belakangnya Miss Wanto. Nah itu gue lihat. Oh, jadi bokap berarti secara ya backgroundnya atlet, tapi maksudnya menafkahi keluarga nggak dari situ. Nggak dari situ. Dan maksudnya gue ngelihat lu tuh kayaknya maksudnya dari keluarga yang atlet, dan gue baru ya lumayan setelah sepedaan gue juga baru tahu ternyata kalau beberapa olahraga itu ada yang genetiknya tuh nurun. Iya, bisa entah jadi. Dari VO2 max-nya, betul. Peresapan oksigennya lah, apanya lah, pokoknya darahnya buat ngantar oksigennya lebih banyak. Iya. Kayak gitu tuh ternyata ada, teman-teman. Ada. Jadi makanya kayak misalkan lu lihat ada bapaknya tenis, anaknya tenis, terus kayak bapaknya basket, anaknya basket. Terus kayak bapaknya atlet sepeda nih. Ini pasti kan bapaknya kan kerja keras tuh dari dari kakeknya yang petani atau kerjanya AP gitu, terus bapaknya jadi atlet. Pas ngewe kan udah bagus tuh. Maksudnya pas lagi bikin kan badannya bagus ya kan. Iya. Genetikanya nurun. Nah, dia tuh dapat genetika mungkin entah paru-parunya atau peredaran oksigen di darahnya tuh jauh lebih baik dibanding orang-orang kebanyakan. Gitu. Sama dari basic sih. Basic. ya? Jadi waktu kecil tuh kayak udah dia arahin. Dulu tuh sepeda BMX, tapi tuh disuruh ngicik banget. Kalau sekarang tuh taunya latihan cadence, RPM tinggi. Nah itu. Dan itu tanpa disadarin, tanpa gue sadari. Tapi bokap tuh udah kayaknya mempersiapkan itu.
Kayaknya. dari zaman dulu juga belum ada Cyclo, belum ada. Gak ada. Nggak ada. Dari Film SD, aja. dari SD. Jadi dulu teman-teman tuh kan sering balapan ya, gear rasionya kan pada berat-berat tuh. Nah gue gak dikasih, gue mau mewek kayak gimana pun gak dikasih sama bokap. Pakai itu. Harus pakai itu. Jadi yang teman-teman tuh kenceng tuh masih cadence tuh masih pelan gini Ya, kan. Gue udah yang gini ya. gini Oh. banget itu. Itu basic sih. Itu basicnya juga. Maksudnya ada yang selain bakat juga ternyata dilatih juga. Iya. Itu bertahun-tahun tuh berarti. Iya, dari gua pertama kali main sepeda itu SD dari BMX pergi sekolah gitu kan. Aduh iya lagi gue juga lagi. Pernah hilang nggak dalam kurun waktu lu bersepeda nih, lu zaman kecil, lu dari BMX gitu-gitu. Pernah hilang sepeda nggak? Enggak, gua gak pernah. Masa sih? Enggak. Dipalak gitu? Enggak sama enggak pernah gua. Nggak pernah? Jangan sampai lah amit-amit. Terus kayak Bang, boleh pinjam sepedanya nggak? Mau beli rokok ke depan gitu. Nggak. Habis itu sepedanya nggak balik lagi. Nggak Tolol lah Adiarta tolol anjing. Ada saudara gua. Lagi di Gasibu di Bandung. Lagi naik sepeda. Dek, punten dek. Saya boleh minjem sepedanya buat beli rokok ke depan. Oh boleh Kang, boleh. Habis itu dia nungguin. Kagak balik. Gue lagi naik sepeda kan. Nah, dia ngapain duduk di bawah? Adiarta, kamu kenapa? Ih, tadi sepeda aku dipinjem. Sama siapa? Gak tahu, sama AA katanya. Terus kemana orangnya? Katanya sih beli rokok. Dari kapan? Dari tadi sih, nggak balik-balik anjing. Itu sepeda namanya Whimsical Bomber. Oh tahu gua. Zaman itu tuh paling Wah lah ya. paling wah iya, dan dia belinya pakai duit sunat. Diambil sama orangnya anjing, sama AA gitu buat beli rokok anjing. Percaya lagi dia. Sebelum lu ke sepeda, lu nongkrong-nongkrong, lu sempat nyobain itu nggak kayak basket, bola Oh gitu? basket gue SMA sempat Ya, basket. karena lu lumayan tinggi kan? Ya lumayan lah. Lumayan tinggi, jadi 173 gue. basket. Basket SMA. Terus nyobain bola nggak? bola enggak? SMA tuh berarti basket. Ya, Sampai titik? sampai SMA doang. Gua pernah apa dulu kejuaraan basket SMA tuh apa ya? JBL. Tuh, apa lu umur DBL? berapa, Bar? Gua sekarang 27. Itu 27. dulu ikut 2014-15. DBL. DBL ya? DBL ya? Pernah gue udah pernah ikut DBL. Bawa sekolah gue. Tapi kalah. Dulu ada gue di Jogja ya tuh SMA 1 Gampeng ya. Dulu ada namanya John De Brito tuh, gue dibantai aja, mereka tembus 100. Habis itu kena mental. Udah ikut kayak gak usah main basket. 100 anjing. Iya. Lu berapa? Tim sekolah lu berapa? Paling kayak cuma 20-an gitu. itu di mana? Anjing itu berarti swasta ya? Swasta. Gua. Enggak, musuhnya. Iya. Chinese kan? Enggak. John Oh, De enggak. Brito tuh kayak sekolah Katolik Kristen. atau Kristen gitu. Nah, iya itu maksud gua. Maksudnya Iya. kalau Iya. nggak Katolik Kristen ya Chinese pasti Iya, begitu iya. tuh. Itu Emang dibantai, abis itu udah anjir kena metal, udah kayaknya gue gak usah main basket. anak-anak negeri tuh basketnya cuma di sekolah. Iya, emang iya. Nah, mereka kan bapaknya masih bisa privat. Iya. Iya, di klub mana main Iya. gitu ya. Lu tau Mas Bembeng gak? Nah, Itu SMA-nya ternyata satu sekolah sama gue, SMA 1 Gamping dia. oh sama juga. Iya, Mas cuman- Bembeng kemarin urutan berapa tuh? 5 ya? 4? 4 atau 5 ya? 4 atau 5 ya, Iya. Mas Bembeng? Iya itu. Basket juga dia? Oh enggak. Enggak lah, gua dia enggak. angkatannya Enggak, jauh. enggak. Terlalu- Angkatannya jauh. Gue baru tahu kemarin, gue nanya. Oh. Mas Bembeng kan tinggalnya di Gamping kan. Nah. Dulu gue sempet sekolah di SMA 1 Gamping. Lah gue juga sekolah di situ katanya. Gitu. Oh baru Mas tahu Bembeng aja. ini berarti 40 ya? Umurnya. Nah, apa 30-an segua juga? Masih 30-an. 30-an juga kayak gue ya? 30-an. Tua tapi ya? Dah enggak Ultra, lah. karena ultra. Bisa jadi. Karena Ya ultra. kayak gue lah. Iya bener. Nah ciri-ciri anak-anak ultra tuh pasti itu tuh. Gelap. Jambang albino. Nah lihat tuh. Ada jambang nih. Iya jambang albino. Jambang kan biasanya hitam tuh. Kena helm. Karena helm ada talinya. Jadi ini putih, terus mukanya sini hitam. Asli gue juga ada Sama di sini. ini kacamata nih. Nah ya sini ya ini kacamata. Bener. Jadi tuh Yusuf Kibar profilnya dari Yogyakarta. Anak dari seorang atlet. Miss Wanto sebutannya apa? Pak Ribut. Pak Ribut. Wak Ribut sih Nah, kalau di sana Wak. Kenapa disebutnya Wak Ribut? Wah, bokap gak mau cerita. Jadi gue gak mau ceritain juga. Oh, itu pasti ada sabab-musababnya. Pertempuran ya, pertarungan sih itu kayaknya sih ya. Kalau lihat dari ya sampai itu lupa namanya Miss Wanto ke Ribut itu jauh gitu. Bokap gak mau cerita. Jadi kemarin banyak yang nanyain di Oh.
di Banyuwangi. Terus Yeah. pas kita kan mampir Surabaya tuh, Ah. nanya kok dipanggil Waribut, bapak gak mau cerita katanya. Oh. Ceritanya panjang, udahlah skip katanya. Gak mau cerita dia. Iya. Mungkin nanti tuh akan diceritain sih sama lu. Jangan Kenapa? dong. Jangan. Ternyata dia bukan bokap asli lu. Anjir. Iya. Jadi tuh dia habis nusuk orang, terus ada anak kecil, "Jangan, Pak, jangan. Udah kamu ikut sama saya." Gitu. Lu tuh dididik sama dia sebenarnya. Bokap lu dulu tuh pembunuh bayaran. Anjir. Kenapa Itu plot twist enggak? banget. Kenapa enggak sebutan bokap lu Tobrut gitu? Anjir. Wiswanto Ribut kan maksudnya kan bisa juga tuh Tobrut. Tobrut kan cocok juga. Tapi ini enggak mau cerita tuh kenapa. Dia gak mau cerita. Gak mau cerita. Aman Pak, aman. Aman Pak, saya juga cuma bertanya normal aja Pak. Nggak ada pengen ngulik-ngulik Pak, aman aja. Aduh, cuman mungkin ntar ada yang tahu ceritanya. Maksudnya di kolom komentar, iya. di kolom Bisa komentar jadi. ada yang mungkin seangkatan nama Pak Ribut, Oh, Waribut iya, tuh iya. zaman dulu kenapa bisa namanya Waribut atau mungkin ada yang pertama kali namain Oh iya, bisa nggak mungkin tiba-tiba bokap lu gua nih Waribut nggak Nggak, mungkin nggak. ngomong gitu dong, pasti ada yang ngasih dong. Iya. Ada yang ngasih. Ada ada yang ngasih tuh Waribut tuh. Nyokap aman, maksudnya lu sepedahan, lu dengan hobi yang sama kayak bokap gitu aman. Justru malah dulu bokap yang gak ngasih gue sepedaan. Serius di sepeda tuh bokap gak ngasih. Karena Bokap udah jalanin dan mungkin kurang menjanjikan lah buat masa depan. Oh. Jadi gue sebenarnya nggak dikasih sepedaan, gue disuruh petinju dulu. Anjing. Seriusan gue disuruh Serem sih. petinju. Celos, Beyond Combat dong. Boleh nih. Kagak. Belum ada kan? Belum ada pesepeda kan di boxing nih. Ada nih, masuknya influencer aja. Enggak apa-apa. Beyond 6 nih, Beyond 6. Aduh, jangan. Mau call out siapa, Kibar? Kibar mau call out siapa? Gak mau gue. Gak. Takut gue. Abang-abang Starling. Yang sepedaan juga aja. Abang-abang odong-odong. Abang-abang odong-odong tuh. Wah, kuat banget itu. Gue pakai kaki tapi ya, karena sepedaan. Kenapa tinju saat itu? Kan sepeda tidak menjanjikan. Kan tinju juga sama. Kenapa? Nah, gue baru tahu kemarin bokap cerita katanya kalau sepedaan itu nontonnya bukan soal menjanjikan untuk masa depan ya. Yeah. Jadi dia pengakuannya kalau sepeda tuh cuman yang nonton tuh satu titik, abis itu lewat udah. Oke. Nah kalau tinju kan di ruangan gitu, jadi bisa dilihat seru dan bokap emang seneng seneng nonton tinju. Kayaknya gitu. generasi bokap-bokap kita tuh sukanya nonton tinju sih. Itu Oh, bisa tuh, jadi. Iya, Bisa di jadi. generasi itu tuh kayaknya doyan banyak yang suka nonton tinju Iya. ya. Bisa jadi. Penikmat tinju. Oh, jadi di sisi lain pengen tuh anaknya tuh di olahraga yang diperhatiinnya tuh lebih. Ya bisa kelihatan langsung lah. Jadi kalau waktu event atau tanding kan langsung kelihatan tuh kenapa-kenapanya, Iya, prosesnya gitu kan kelihatan. Kan kalau sepedaan kan ya kalau di Indonesia kan belum sampai di taraf kayak Ada ya, live-nya. Iya. live-nya terus kayak warga-warganya Iya. emang di pinggiran jalan tuh Betul, semuanya tuh betul. nyusurin sampai finish kayak Tour de France gitu kan. Betul. Belum nyampe situ lah ya. Belum Jadi sampai situ. pengen tuh anaknya tuh jadi atlet tuh kelihatan gitu maksudnya. Betul. Tadi ya gitu. Pengakuannya bokap sih gitu. Tapi jadi ada sangkut pautnya kenapa dia wak ribut. Nah, itu. Ya kan. Oh iya juga. Suka nonton boxing terus tiba-tiba kan bisa aja kayak udah kamu badminton aja. Kan bisa. Kamu pingpong, tenis gitu kayak banyak kan olahraga-olahraga yang individu kan banyak, atletik gitu. Kenapa ke tinju gitu? Pasti ada sesuatu nih waribut pasti ada kawanan tukang. Udah. Oke. Gila. John Wick ya bapak lu, John Wick. John Wick kayaknya. Oke, jadi ketinju terus kenapa akhirnya lu memutuskan buat akhirnya ya ke sepeda lagi gitu? Karena bokap masih menjalankan hobinya sampai tua dan dia cukup disiplin. Jadi Oke. tiap pagi tuh masih kayak keluar, terus tiap weekend tuh jalan-jalan, naik sepeda, kemana touring sama teman-temannya lah. Otomatis gue seneng juga dong. Ikut Karena akhirnya. Akhirnya ikut. Terus bokap tuh bilang, kan SD gue pakai BMX. Terus dan gue pengen nyoba RB kan. Bokap kan pakai RB. Yang besi dong, zaman dulu masih ada Masih besi. Iya. Gue pertama kali pakai besi. Terus dia bilang pokoknya ntar tamat SD baru boleh pakai RB. Ya udah, tamat SD gue pakai RB, di SMP tuh gue udah pakai RB. Terus habis itu diajakin kayak, tapi gue seneng sih. Bokap tuh kayak apa ya, ngajakin sepedaan misalnya tuh
kalau dari sini tuh ke puncak gitu. Ayo kita nyari jalan-jalan mau kesini. wisata. Iya. Tapi treknya lumayan. Iya, ya menantang. gitu-gitu. Oh, itu dari SMP. Itu dari SMP. Kaseto, ini ada eksploitasi anak. Kaseto. Wisata. Oh, wisata. Sorry. Iya. Tapi Iya. emang wisatanya anak sepeda tuh nyiksa sih. Iya. Ya setelah gue jalanin emang wisata nih, kontol gue bilang itu. Bohong kalian semua. Ini pasti jalurnya jalur terjal anjing, pasti. Kan ada bahasa itu ultra suffer fun aja, Suffering, iya, suffer fun, ya bener. Suffer fun. Bener, karena ada suffer dalam safari. Iya. Safari. Ya, itu kan ada Suffer suffernya. fun. Jadi bokap lu berarti tergolong yang punya duit itu. Alhamdulillah. Amin. Iya kan? Tapi Maksudnya ya beli RB SMP bro, road bike SMP. Wah ribut. Nah ini kan ada kaitannya lagi nih maksudnya. Enggak, karena RB tuh dari zaman ke zaman harganya tuh ya segitu, Iya. ya selalu di situ loh. iya. Dan lu dapet RB tuh. RB besi. Itu punya bokap dulu. Oh, Jadi diturunin. iya, diturunin. Bokap beli baru dong pasti habis itu. Iya sih. Nah kan? Itu maksud Iya gua. Kalaupun itu diturunin kan bapaknya nggak mungkin pakai ontel anjing pasti. Dulu seingat gue dia malah pakainya MTB dong. Pakainya MTB. Waktu gue pakai road bike dia ngawal pakai MTB. Itu road bike pertama apa brandnya? Waduh. Yang dari bokap itu? Gue seinget gue tuh ada favorit itu dari Scandi. Gue lupa sih. Itu emang luar sih favorit kalau nggak salah nama Nama frame-nya. sepedanya ya. Gue juga baru Frame-nya denger itu juga sih. favorit. Iya, Gue baru soalnya maksudnya gue Iya. juga siapa tahu teman-teman juga ada yang tahu Iya, itu frame favorit ya. Iya, tahun 80-an kalau nggak salah. Oh. Frame-frame klasik. Iya. Gue soalnya kalau udah kan kultur sepedaan tuh di Jogja tuh lumayan ya kenceng lah. Iya. Maksudnya kultur sepedaan tuh karena trek dikelilingin Banyak track. kelilingin area-area buat berwisata itu Iya. kan. Terus kayak gue pernah nonton Audax Jogja, ada pakde gitu, pakai ya handlebar lurus, Oh, oke, flat bar. pakai flat bar, tapi di tengah-tengah flat barnya ada buat aero, tapi buat megangan gini doang. Buat race bar yang ininya ya. Iya, cuman Oke. dia flat bar nih, cuma kayak ada tanduknya dua gini. Ada, terus dia pakai jersinya Doni Sport. Wah, gak tahu lagi gue. Ya itu maksudnya ya dia bikin sendiri kayaknya Siap. apa gimana gue gak ngerti. Ini kayak kultur pade di Jogja tuh kayaknya kalau dari bokap lu gitu. Bokap gue di Medan. Oh, Gua Medan. Sekolahnya di Jogja. Tapi bokap lu ikut. Kagak, bokap gue di Medan. Oh nggak ikut ke Jogja. Kagak, gue sendiri. Tuh kan. Ini ada. Nih pendidikannya agak aneh nih. Maksudnya kan kayak tiba-tiba kayaknya mau ngurusin sesuatu nih, udah amanin anak dulu aja. Anak kemana pak? Udah kibar kita taruh di Jogja. Nanti kalau dia kangen kamu, dia tuh butuh figur bapak. Diam. Wah, habis itu dia pergi gitu. Wah ribut. Oh gue kira tuh lo di Jogja tuh sama bokap lo. Enggak. Gue dulu ada kayak ikut klub sepeda gitu, terus gue kayak dititipin sama pelatih. Jadi udah kayak kakek lah jadinya. Dulu ada namanya Pak Didi. Tetap pelatih sepeda. Tetap latih sepeda. Tuh. Jadi gue sekolah sekalian latihan sepeda di klub itu. Berarti kan katanya kan lu SMP berarti udah punya RB tuh. Berarti SMP tuh udah di Jogja. SMP gue Masih di Medan? SMP ada 3 gue. Kelas 1 di Medan, kelas 2 di Cimahi. Oh sempet Cimahi. Sempet. Wow. SMP 4 Cimahi, terus kelas 3 aja di SMP Negeri 2 Gamping. Jadi gue Terus SMP lanjut di Gamping tuh sampai SMA, SMA. berarti sampai SMA. Iya. SMA Kelas tuh 3 aja pindah lagi gue di Boyolali. Gak jelas sih, gue udah waden banget. emang bener tau, emang anak-anak sepeda tuh orang-orang kaya tersembunyi. Emang itu tuh emang sah sih buat gue mah. Karena maksud gue ketika lu punya posisi yang ada di ya lu sendiri ya. SMA berarti lu ngekos apa enggak sama itu juga? Iya, di klub. Di klub itu juga? Di klub sama, ya itu sama Pak Didi itu. Enggak, maksudnya lu ngalamin bandel-bandel gak sih lu dulu? ya bandel-bandel. Enggak sih. Rokok gitu? Rokok gue kuliah. Kuliah gue berhenti sepeda soalnya. Kuliah di mana? Kuliah di Medan, balik ke Medan gue kuliah. Oh, udah selesai tuh berarti masalahnya tuh kan. Udah clear udah. Kibar boleh pulang gitu. Kuliah gue di Medan. Dijemput?
Enggak lah, pulang sendiri. Apa yang dijemput? Oh, iya. Gue tiap tahun masih pulang. Enggak maksud gua waktu lu dari yang SMA itu kan kuliah di Medan kan? Iya. Kuliah di Medan. Itu pas abis lulus SMA dijemput nggak ke Jogjanya, apa lu berangkat sendiri ke Medan? Berangkat sendiri. Oh. Berangkat sendiri. Ada orang-orang pakai jas hitam terus pakai earpiece. Enggak gitu. Enggak ada. Enggak gitu. Enggak ada ya? Gitu, Enggak ada ya? Oke. Iya. Bapaknya orang keras nih kayaknya. Oh, berarti kuliah di mana? USU? Enggak, gue swasta, ada Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan. Swasta? Swasta, PJKR. S1? S1. Harusnya gue jadi guru olahraga. Harusnya, PJKR. Tapi kan nyambung Nyambung. dong. Maksudnya ya lu milih itu pun karena lu ya bertahun-tahun di situ kan? Enggak sih. Oh, bukan pilihan sendiri. Karena kakak gue dulu kuliah di situ, jadi gue disuruh kuliah di situ juga. Oh, ada orang dalam yang jagain. Enggak. Iya, ada orang dalam yang jagain. Waribut. Kakak tuh full di Medan, berarti nggak ada ikut sama sekali ke Jogja. Nggak ada sama sekali. Sepedaan juga. Dulu sempat, cuman karena cewek ya, jadi kayak Temen. hitam dan segala macam. Iya. Jadi nggak ngelanjutin. Emang kakak lu nggak sehitam lu? Enggak, dia lebih putih. Ini warna asli lu nggak? Ini warna asli. Enggak sih, ini kan agak nggak beda jauh sih tapi. Nggak beda jauh sih ya memang. Iya, nggak beda. Gue bawa dia emang gitu sih udah. Coklat. Coklat. Iya. Kalau kakak gue kayak ya lebih kuning langsat gitu lah ya. Nyokap orang Jogja apa Medan juga? Oh, jadi uyut-uyut dari kedua orang tua itu transmigrasi ke Sumatera. Oh, tapi orang Jogja, orang Jawa. Bokap itu uyut gue ya. Uyut gue tuh dari Ponorogo. Kakek nenek dari ibu itu orang Purbalingga. Ya Jawa lah maksudnya. Jawa ya, masih Jawa. Jadi mereka transmigrasi ke sana. Ke Sumatera. Ya ke Sumatera, iya. Kalau lu pribadi nih ngerasa sebenarnya si sepedahan itu tuh sekarang kan banyak orang bilang ditinggalkan lah sama banyak orang si olahraga ini. Menurut lu? Enggak sih, itu kok ditinggalkan. Memang maksudnya banyak orang yang meninggalkan sepeda, udah jarang ada orang. Kayak transportasi lah contohnya, atau buat wisata. Buat olahraga, maksudnya buat olahraga gitu-gitu. Ya mungkin salah satu mahal ya kali. Terus kayak fasilitas jalan kan kita terlalu penuh dengan kendaraan. Betul. Itu ya. Terus cuaca Indonesia emang panas banget. Betul. Apalagi buat transportasi yang orang ke kantor kan, ya itu harus bawa salin. Jadi sampai kantor harus mandi dulu. Kalau enggak kan lepek dan segala macam. Mungkin itu sih. Cuman ada beberapa orang yang memang, khususnya gue sih, gue menikmati sepedaan sih. Gue secinta itu sama sepedaan. Gue pun sama. Iya. Gue pun sama. Maksudnya gue kayak ngerasa kalau transportasi yang paling menyenangkan buat gue, karena menurut gue naik motor tuh gue pasti ada microslip. Microslip tuh maksudnya kayak gue lagi nggak capek, lagi nggak apa, gue motoran lama aja ngantuk gue di jalan. Oh, oke. Dan gue nggak aware sama kanan kiri gue ngelewatin apa gitu. Gue tuh kurang ngehargain kalau gue naik motor, naik mobil tuh kurang. Oke. Dan gue baru bisa ngerasain menghargai view. Terus kayak gue mulai aware kayak, oh ini ada warung ini ya di sini, oh ini pas gue lagi sepedahan. Oke. Jadi dibilang orang sih kayak semakin lu lambat transportasinya, lo bakal semakin aware sama kanan kiri lu gitu. Oke. Kalau lagi bete bisa ngajak ngobrol orang. Ya, kayak lo berhenti di mana aja, terus kayak ketemu orang di jalan. Iya. Terus ngeliat sepeda kita pasti ada yang nanya, ada yang ngajak ngobrol gitu. Betul. Pasti kayak gitu. Jadi kayak gue ngerasa jauh lebih napak sih. Ya walaupun harganya tidak napak ya. Ya. Harga sepeda tuh tidak, kurang lebih ya segituan lah ya. Gue sering bohong sih. Jadi kan di Water pasti ada orang. Kan, pesepeda adalah pembohong. Emang iya. Karena ya satu sisi takut juga kan. Di Indo kan gak seaman itulah bisa dibilang. Iya. Kalau tahu barang yang harga segini kan nanti wah takutnya gue diikutin apa diincer ya gitu. Ya kan tanya Mas Jadi, harganya berapa ya Mas? Paling gue jawab ya 2-3 jutaan. Sama kayak orang-orang baru mau mulai sepedahan nanya, kira-kira gue buat sepedahan tuh 5 juta cukup gak ya?
Cukup. Cukup banget. Cukup, iya. Tapi sebulan, 2 bulan pasti jajan itu. Di total-total 20-20 juga. 30-30 juga. Nah ini nih, anak sepeda udah mah bohong rute. Tapi sebenarnya 5 juta tuh bisa dapat yang oke sebenarnya. Ya, kita Cuman lokalan dan segala macam banyak. bisa kan? Bisa. Cuman soal ketahanan, soal nantinya lu butuh spek yang emang lu buat wisata. Nah itu tuh Betul. ntar ngobrol lagi deh itu. Jangan jangan sekalian nanti takutnya kaget. Takutnya gak mau sepedaan lagi kan? Iya. Takutnya sepeda doang gitu. Seharga Vario. Seharga ini. Aduh gua pusing deh kan. Udah mau bayar segitu, kaki lu juga yang capek. Maksudnya ya emang itu olahraganya bukan. Maksudnya bukan berarti dengan harga mahal terus, kecuali lu yang 100 juta yang ada baterainya. Nah, itu mungkin tit. booster itu. Tapi kalau baterainya mati, Anda juga mati karena lebih berat. Berapa kilo tuh? 20 ada ya? Apa? Oh, yang Road bike yang pakai e-bike ya? Ada 20 ya. 20-an kilo ada kan? Betul. Yang e-bike ada baterainya tuh 22-an. Rasakan. Sepedaan tuh kayak apa ya? Happy aja gue ngerasa itu. Kayak lu bosen nih di rumah ya, sepedaan aja lu ke coffee shop gitu kan. Kayak di perjalanan tuh kayak ngeliatin sekitar gitu, kayak nyaman aja lah merasa gue. Ya itu tuh kayak ya itulah. Kangen lagi gue. Iya. Anak-anak sih udah pada bilang udah. Oh sudah, pokoknya 3 bulan lu pakai trainer aja di rumah. Iya, ada. Ke trainer, ya bentar. Oh, Bentar. Sembuh dulu. Iya. Bisa kok, gak harus sembuh. Ke trainer kan cuma tangan satu gini bisa. Atau yang tangan satu lagi tuh cuma nempel gitu itu. Kan dia berdiri nih, lu tinggal goes aja. Tulang punggung gua bengkok anjing. Oh, seriusan? Ya kalau misalnya lu sebulan, 2 bulan, 3 bulan begini miring begini mulu ya bengkok anjing tulang punggung gua. Kagak loh kau. Ntar gua sepedaan miring lagi ntar pas. Kagak. Mau kagak ini sepedaan bocah-bocah sepeda mau begitu. Enggak aman gitu. Yang penting kaki lu muter sih. Iya. Jadi biar gak terlalu waktu mulai lagi tuh gak terlalu suffer. Gak dari nol. Iya, gak dari nol banget. Ngerti sih gua. Nah itu gua tuh bingung maksudnya ngejelasin ke orang-orang. Olahraga ini tuh bukan soal fisik doang gitu, tapi soal mental. Betul, setuju. Soal mental karena ini hubungannya sama heart rate kan. Iya. Ketika kayak misalkan gue lagi sepedahan, terus gua kaget ada lubang itu heart rate tuh naik. Langsung lanjut, betul. Iya kan? Iya. Dan itu nuruninnya tuh agak susah. Iya. Nah itu tuh lu tuh butuh ketenangan segitunya tuh naik sepeda tuh biar ngejagain heart rate lu stabil di zona 2 atau zona 3. Tengah atau awal gitu. Maksudnya lu mempertahankan di situ biar energinya pun efisien. Terus bahan bakar yang di tubuh juga nggak terbakar terlalu banyak gitu. Asam-asam laktat yang ada di kaki, otot nggak gampang numpuk. Nggak cepet numpuk. Nah itu mana coba kalau lu banyak pikiran, makanya rata-rata tuh orang-orang banyak pikiran tuh naik sepeda tuh kayak apa ya, kayak tersalurkan gitu. Iya, setuju. Emang iya? Iya kan? Emang iya. Gak ngerti tuh, gue nggak tahu magis. Gue udah pernah bahas di video pertama gue bilang ada sesuatu hal yang tidak bisa gue jelaskan dari sepeda ini. Betul. Sepedaan menyenangkan itulah kalau gue sih. Dan sedalam itu sih, maksudnya nggak cuma soal nanjak, nggak cuma soal spek sepeda gitu, tapi pas lu ngejalanin yang bener-bener yang diantah berantah, bidon kosong, masih nanjak, malam gitu, kayak gue pernah ngalamin itu kan, jadi kayak udah. Oh, di mana? Di naik 2 puncak gue di Pabangbuan, habis itu ke Cisalada. Aja. Ada sama Pandu juga itu, sama sama Pandu juga. Itu tuh kayak orang bipolar anjing. Di jalan tuh bisa nangis, terus ketawa, terus marah, terus sedih gitu, kayak semuanya tuh ada rotasinya gitu. Iya. Yang sedih belum keluar news gitu. Yang marah belum. Lu ngerasain gitu juga gak? Iya, ngerasain. Cuman kemarin pas habis Bentang Jawa ya, kalau teman-teman yang ngikutin gua itu mereka bilangnya kayak ngerasa seru banget, jadi pengen ikut Bentang Jawa. Itu kalau dari gua, ngelihat dari gua. Okay. Tapi kalau ngelihat dari orang lain, ada teman-teman yang lain lah, kayak ada Mas Greg Ompey itu yang bilang nangis di jalan, terus bokongnya sadul sahur sakit segala macam gitu.
mereka jadi gak pengen. Tapi kalau denger dari cerita gue, itu ikut bentang Jawa karena gue yang sakit-sakitnya gak pengen gue ceritain. Pembohong. Lihat, pesepeda adalah pembohong. Itu dia. Camkan itu baik-baik ya. Nah, gue belum dapat cerita dari seorang Yusuf Kibar nih. Waduh. Perjalanan dia Bentang Jawa 2024. Bentang Jawa 2024 tuh gue tuh sebenarnya tuh pertama kali gue ultra. Jujur itu pertama kali gue ultra. Dan gue tahu lu mekanik saat itu. Sebenarnya gue bukan mekanik, gue bike fitter, gue fitting. Oh, bike fitter. Gue bike fitter. Oh, cuman mekanik basic gue bisa kayak ganti ban, ganti handlebar dan segala macam yang basic. Tapi lu bike fitter. Gue bike fitter, bike fitting. Nah, terus itu pertama kali gue ikut ultra dan itu awalnya dicemplungin. Paling jauh sebelum Bentang Jawa berapa 500 kilo. Ke Jogja. Base di Semarang. Wah, lumayan itu Lumayan. tanjakannya. Oh, Ya, enggak, pas masuk Semarang. Oh, mau kan? masuk Semarangnya ya Iya di kan? daerah apa ya? Alas Roban. Alas Roban ya. Alas Roban ya. Itu gue nyelesain sehari, gue ada 4 orang. Yang finish 3. Satu finish juga, cuman dia ada trouble atau masalah fisiknya lah. Jadi Loading, tapi abis itu lanjut lagi gitu. Gue start jam 4, jam 3, jam 4-an ya. Gue nyampe Semarang tuh jam 10 malam. Jam 4 Pagi, subuh, nyampe Semarang jam 10 malam itu 500 kilo. Dan itu emang speednya gila-gilaan kita. Itu sehari loh, Kang. Iya tahu. Itu Tahu. Makanya gue tadi lagi ngitung berapa jamnya tuh gue ngitung. Itu berapa jam ya? Dari jam 4 ke jam 2 aja 10 jam. 18. Iya, 18 jam. 18 jam. 18 jam. Berapa kali berhenti? Oh, banyak. Makan lah yang pasti berhenti makan udah pasti tuh 4 kali, 5 kali terus isi fueling. Ya kan biasanya gocap fueling 100 makan besar tuh. Enggak, kita kalau makan besar ikutin jam makan. Ikutin jam makan biasa. Terus kalau untuk fueling kita kebetulan ada yang awal mobil. Jadi kita ada yang ngasih dari mobil buat isi Kayak bidon. balap berarti ya? Iya kayak balap. Iya enggak kayak balap. Iya ya. Iya kayak balap enggak, gitu itu kayak balap lah, ada dikasih bidon dari mobil ya. Betul. Terus kayak gel-gelnya Gel-gel. kita ngambil dari mobil ya. Makanya bisa cepet sih itu 18 jam. Ya karena disupport itu jadi nggak perlu ke Alfamart. Nggak perlu. Iya kan? Kalau Iya. ada ke Alfa atau Indomart kayak buat kencing atau BAB gitu doang. Jadi lu 500 kilo tuh udah paling jauh, habis itu langsung Bentang Jawa. Habis itu langsung Bentang Jawa. Nah itu gue riset sih gue. Jadi dan kalau ultra itu emang perlu mahamin diri sendiri. Jadi lu misalnya nih kayak tadi kan kita ada bahas-bahas fueling dan segala macam itu kan kayak gel. Nah yang cocok di Kang Uus belum tentu cocok di Kibar. Betul. Nah itu, gue riset ke situ. Jadi gue nyoba ini itu segala macam. Terus gue tuh di jalan dengan speed sekian, dengan effort segini tuh perlu fueling berapa gram karbo kayak gitu-gitu. Oh lu ngitung itu? Itu ada hitungannya. Bukan itu kan ya, itu riset sendiri lah. Jadi kayak ya bisa ada perhitungannya lah maksudnya. Ya. Berat badan lu berapa? Ya kan power lu berapa? Berapa itu. wattnya itu kan? Betul, itu ada harus masuk karbo berapa. Terus antara hitungan sama ada insting juga sih, kayak kalau elektrolit gue insting sih. Jadi kayak misalnya nih, wah ini lagi trik banget nih, gue perlu masuk elektrolit sekian lah gitu. Itu insting. Tapi kalau yang karbo memang ada hitungannya. Karena kalau panas itu udah pasti heart rate naik lah. Betul. Yang biasanya speed misalkan gitu, misalnya speed 25. Kita di zona 2 nih, heart rate di 125, 130 lah gitu. Ini wah nih aman nih, masih di zona 2. Nah, panas tuh tiba-tiba tuh jam 10 ke jam 12 tuh. Nah, kenapa tiba-tiba jadi 135, 140 nih? Nah, itu. Betul. Itu tuh fungsinya memahami diri sendiri tuh ya. Itu fungsinya memahami diri sendiri. Iya, itu harus riset sendiri sih. Ya, betul. Ya, jadi kalau buat sepeda berarti lu pakai single ya kalau nggak salah ya? Yang tahun group ini. set. Yang tahun lalu? Tahun lalu enggak. Gue masih double biasa. Double belakang sprocket berapa? 10-33. 10-33? Iya, depan 46-33. 46-33? Iya, 46-33. 1:1 lah kalau untuk nanjaknya. 33 ketemu 33. 46-33. Cuma maksudnya depannya lumayan kecil juga. Maksudnya emang buat nanjak sih itu sebenarnya, benar. Tapi itu kurang sih kalau untuk Bentang Jawa itu kurang. Kurang sih, karena gue juga baru ngitung juga. Gue kemarin tuh ngobrol juga sama si Pandu, gue bilang kayaknya banyaknya beban tas di frame itu ngurangin
Iya, betul. Misalkan gue pakai 36 nih sprocket belakang. Betul. Gue pakai saddleback, gue pakai frame back, gue Iya, pakai top tube. kan nambah berat sepedanya. Jadi gue pakai 32 lah. Jadi sprocket gue di belakang jadi 11.32 rasanya. Oh iya. Iya, jadi Karena kan bukan- speednya jadi pelan karena bobot tadi. Iya. Otomatis cadence putaran kita makin pelan kan. pelan iya. Itu makanya perlu gear yang lebih besar. Betul. Nah, gue tuh riset juga kayaknya gue buat benjau tuh kayaknya gue cukup kalau belakang tuh 40. Gue buat benjau, ada mau ikut benjau berarti. Iya, memang Gue buat benjau. memang ada rencana. Memang ada rencana, makanya ngitung-ngitung. Gue 36 tuh udah menurut gue suffering di gradien 20 tuh masih bisa gue akalin lah. Oke. Berarti gue butuh berapa gigi lagi nih biar Ya. buat ngorbanin Iya, Si beban si disc tas frame ini. test. Iya. Atau mungkin gue pakai kayak Janu Joni tuh pakai frame back doang gitu. Iya. Sama pakai tas. Betul. Jadi saddleback nggak ada yang ngayun. Iya, Nah, banyak gitu. juga yang gitu. Lu kemarin ngayun nggak pakai saddleback? Ngayun sih, cuman gue udah biasa lah ya. Udah biasa ya. Karena kan sebelum stop itu sebulan enggak. Iya, sebulan udah coba-coba terus. 4633 belakang 1133 Shimano berarti kan? 10.3 gue pakai SRAM Oh, pakai SRAM. Pakai SRAM. Pakai SRAM yang red. yang red. Berarti di Jemplang Enggak nuntun, tahun lalu enggak nuntun. Tahun ini karena sama bokap gue Karena ada fotonya itu. Iya, gue nemenin bokap nuntun. Iya. Sebenarnya gear rasio gue itu kalau dipakai Jauh lebih Jemplang, nyaman kan? Jauh lebih nyaman banget. Itu gue depan pakai 42, belakang itu single gear ya. Iya. Depan tuh 42, belakang itu 10.52. Ya, Jadi itu 42 belakang ketemu 52, itu enak banget. apa itu? The best. Eagle ya? Eagle ya itu ya? Iya, yang belakang SRAM Eagle. Betul. Tahu kan gue, gila gue sepedaan baru bulan Maret boy, tahu gue boy, iya, sembarangan lu, gue mah kalau udah ngulik gue. Perjalanan selama Bentang Jawa apa yang maksudnya yang dirasain, maksudnya secara mental, secara spiritual, Ya, yang lu temuin saat Bentang Jawa pertama deh. kalau Bentang Jawa pertama itu, jadi gue kan ikut pertama kali ya. Itu sebenarnya tuh gak ada niat buat kompetitif. Gue dalam hati gue tuh cuman Ingin menikmati sepedahan. iya, ingin menikmati sepedahan, tapi gue mau ngasih yang terbaik, hasil terbaik buat gue sama teman-teman yang udah support dan sponsor lah. Oh iya. Ya kayak gitu. Ya karena lu ya secara riwayat sama sepedaan tuh Iya, panjang lah. betul. Iya, Nah iya, itu iya. terus ya gue menikmati pemandangan dan segala macam. Wah, jalur selatan Jawa tuh best banget. Cuman di jalan tuh gue emang ngerasain suffer juga sih. Kayak terutama tuh di panas ya. Di panas terus tanjakan udah pasti, dan waktu ketemu flat, biasa flat kan kayak wah bonus ini ada flat. Cuman di flatnya Bentang Jawa anginnya tuh nggak bisa apa. Itu nggak bisa buat Mengerti saya, mengerti. itu anginnya tuh parah banget. Mengerti komandan saya itu. Gitu. Iya. Jadi kayak gue dapat menikmati pemandangan segala macam, tapi di jalan gue ngerasain suffer. Bahkan di flat kan? Bahkan di flat. Iya, Tahu tahu gue gue ngerasain suffer. Panas dan itulah pokoknya. Terus kayak perjalanan spiritualnya tuh gue yang ngerasain kena banget di hati itu waktu lewat Ponorogo. Jadi wujud gue tuh kan dari Ponorogo ya. Ya, yang tadi lu bilang. Ya, cuman gue nggak pernah kesana. Dan bokap gue itu keluarganya udah keputus. Soalnya waktu Uyut dan jadi waktu bapak kecil, Uyut dan kakek tuh udah meninggal. Bapak pun belum sempet tahu kampungnya dia di mana. Oh. Jadi kayak ya waktu lewat situ tuh kayak anjir nih Uyut gue dari sini, cuman gue nggak tahu nih. Sempat berhenti nggak di Ponorogo berarti? Ada, gue berhenti makan sih, itu sedih banget ya. Dan itu dirasain bokap gue juga. Jadi waktu di Ponorogo sengaja berhenti makan juga kan. Gue nanyain bokap, ini Ponorogo nih pak, gini itu gue nada bicara bapak tuh kayak bergetar sedih. Tapi itu tahun lalu gue ngerasain itu juga, dan itu gue waktu bokap anjir sedih gue sih. Ponorogo berarti pasti Ponorogo ya? Pas di Ponorogo. Terus waktu sepanjang jalan, waktu suffer, justru gue kepikiran bapak. Jadi sebelum gue ngajak itu gue waktu Bentang Jawa pertama itu waktu ngerasain suffer, adventure-nya Bentang Jawa, pemandangan segala macam, itu gue udah inget bapak. Anjir, ini kalau bapak ikut, ini lebih cocok bapak ikut daripada gue, karena bapak itu lebih adventure dari gue. Jadi dia itu memang suka touring motor. Dia punya motor Binter Mercy KZ 200 Kawasaki. Dia pernah touring dari Medan sampai Lombok itu 1 bulan nggak pulang, sendirian.
Jadi gue berpikir tuh waktu di jalan, wah anjir nih bokap gue kalau ikut Bentang Jawa nih pasti mau dan Mentalnya pasti pengen. nyalinya. Iya, Ya. karena emang dia tuh lebih adventure dari gue lah bisa dibilang. Jalur Sumatera kan termasuk berbahaya juga itu, Iya, maksudnya sendirian itu dia. gitu kan. Iya. Itu Jadi- mental sih. Betul. Jadi waktu finish Bentang Jawa pertama gue langsung, wah gue harus ajak bokap gue Bentang Jawa sih. Dan ternyata dia udah ngikutin Bentang Jawa dari yang lalu-lalu. Dari 2020 berarti. Bisa 2021 jadi, ya. bisa jadi. Dan kemudian bapak kan kenal Mas Jeff, ada Jeffrey Irawan. Terus Mas Jeff tuh ikut 2023, dia tuh lihat Mas Jeff tuh ikut, wah Mas Jeff ikut Bentang Jawa nih keren banget, dia ngerasa gitu. Cuma dia tuh gak terucap sama dia ke gua bang. Oh. Nah gua waktu ngajakin, dia langsung, ya ayo deh langsung kayak semangat gitu. Karena emang dia tuh udah pengen ternyata, cuman dia gak ngomong, gua nggak tahu. Jadi kayak pas gua ngajak itu klop gitu loh ketemu. Gua pengen ngajakin, walaupun dia gak ngomong, ya udah klop akhirnya. Berangkat dari Bentang Jawa 2025 ini. Iya, itu dia gitu sih ceritanya. Wah ini sih jadi makin penasaran kan, wah ribut itu dari mana, punya nyali naik motoran sendiri dari Sumatera, dari Deli Serdang tuh ke Lombok. Nah, Waktu Bentang Jawa tahun ini bang, tiap kali turunan gua ditinggal. Dia berani banget turunan. Gue sampai sebagai anak tuh takut beneran ditinggal. Dan untungnya dia tuh nggak bisa baca map. Dia nggak bisa baca map, jadi ya udah. nungguin. Iya. Jadi ya udahlah, biarin lah duluan. Pasti ya kalau ada pertigaan belok pasti nungguin. Tapi seberani itu bang. Dia kan apalagi dia kan pakai rim brake tuh. Rim brake kan iya gue lihat dia pakai Iya, dia jadul. Itu makanya cuman RB kayak jadul itu. anjir bokap gua turunan kenceng banget lagi, gua kagak bisa ngikut bang, beneran duluan ditinggal gua. Ya udahlah. Nyalinya semangat sama nyalinya sih Masih sih The itu best masih di umur segitu. Bokap berarti umur berapa? 60 ya? 58. 58 ya? Mau 60 kan? Iya. Mendekati. Ini dia maksudnya kenapa gue banyak yang nanyain gue juga kan, maksudnya kayak us lu jangan kapok ya sepedahan gitu. Pokoknya nggak tahu kenapa anak sepedaan tuh kayak jangan sampai kapok ya sepedahan, jangan apa ninggalin sepeda ya gitu. Karena gue pun ngerasa kenapa gue pun akan comeback lagi sepedaan sih. Maksudnya gue bakal balik lagi sepedaan karena menurut gue di umur 58 aja lu masih bisa nantangin diri lu gitu. Kayak bokap lu itu. Dan masih memungkinkan. Betul. Jadi kayak range umur berapapun lu mau menantang diri lu lewat sepeda tuh kayak masih mungkin gitu teman-teman. Jadi kayak anjing 58 terus kayak gue di umur segini terus kayak patah tulang doang, maksudnya kayak masa gue berhenti di sini sih nyobanya gitu. Masa petualangan gue terhenti cuma gara-gara gue trauma lah apa segala macam gitu. Menurut gue tuh kayak ini salah satu contoh lah. Iya. Bapak-bapak umur 58 tahun ikut ultra cycling dan finish urutan pertama pairing Bentang Jawa. Betul. Bokap pakai grup set apa? Shimano Ultegra Mekanik yang 11 speed. 11 speed berarti belakang 32, tipe 30. Gue beliin sprocket 36. Iya. Karena kan gue udah ada pengalaman. Berarti depan 5236. 50-34. Oh 50-34. Iya, belakang 11-36. Lumayan lah, rasio 0,9 lah itu. Betul. Ya kan, keren kan gue? Oke juga lo. Keren gue. Gue hati-hati aja. Soalnya gue waktu gue beli, akhirnya gue jadi pindah ke GRX, gue kan sempat cari gear ratio. Cari gear ratio itu satu-satu. Oh, oke. Ini pertama kan gue 5236, terus belakang masih 32. Terus gue cari chainring dalamnya gue ganti 34. Belakang masih 36. Belakang masih 32. Terus akhirnya gue beli 34 belakang. Terus masih kurang juga kayak GRX udah kayaknya nih gue bilang. GRX the best buat buat explore lah. Buat explore ya. Nanjak-nanjak segala macem yang lurusan juga masih bisa betul. Iya. Nanjak pun juga nggak kewer-kewer banget lah. Maksudnya masih bisa tergantung elunya gitu. Tergantung power ya, betul. Gila itu gue. GRX saya paling the best sih. The best itu, makanya gue bilang aduh ini perjalananku dengan sepedaku sebel sekali. Ditunggu comeback-nya kan. Amin. Semoga cepet lah nih pemulihan. Ada deep talk nggak waktu lagi jalan sama bokap waktu di perjalanan Bentang Jawa? Gimana sorry? Ada deep talk gitu nggak sih di jalan gitu? Kan gue liat di story lu tuh kayak masih segar gitu. Itu gue jadi cerita juga masih Pando gitu.
Kocak Pak sih, itu bapaknya si Kibar, gue bilang. Kalau di jalan, gimana Pak? Aman. Dia bilang gitu. Masih kuat Pak? Masih dong. Gitu. Tapi pas ketemu di penginapan, begini. Ini aku sampai, ini lo tanganku lo. Kebas sampai Gak kebas bisa, aja. ini Iya. kebas gitu kayak. Perasaan tadi di jalan kayak gitu tuh obrolannya tuh Mas. Bapak Miswanto tadi di jalan Anda berarti nahan-nahan itu ya Anda. Karena ada kamera jadi dia harus aman. Weh sini pemandangannya. Wah ini menyenangkan. Wah apalah. Pas udah sampai penginapan ketemu kasur manjanya keluar semua. Wah keluhan-keluhan. Apa dia lower back ya? Enggak di punggung. Jadi Punggung ya? Oh iya, punggung. jadi punggung bapak itu emang udah sering kambuhan sebenarnya. Oh. Nah, waktu lewat jalan di Andalus tuh kan itu gravel. Nah, jadi waktu kena getaran gravelnya tuh ada kambuh lah gitu. Jadi bahu belakang sini berarti ya? bahu belakang. Itu emang udah kambuhan sih dia. Hmm. Jadi sebelum sepedaan. Kalau untuk deep talk sama bokap sih nggak ada sih. Kita malah justru kayak banyak bercanda. Banyak bercanda. Banyak bercanda di jalan. Karena ya apa ya? Dan itu mempengaruhi psikologis juga kan. Jadi kayak bawaannya tuh harus fun, senang gitu loh. Itu gua yang ngarahin sih. Jadi gua lebih ke ngarahin ke bercanda kayak abis lewat rute ini gimana Pak tanjakannya. Wah capek banget begitu. Tapi gak ada tuh di kamera. Itu gak ada di kamera. Gak ada tuh di kamera tuh. Itu gak ada di kamera. Tapi ada beberapa yang nanjak angin kencang, panas itu ada. Itu ada. Cuman maksudnya bukan keluhan yang kayak capek, enggak gitu. Enggak ada. Itu tapi kesorotnya waktu lagi di penginapan. Manggil tukang pijet ya? Enggak. Itu si ownernya kan? Ownernya. Wah, itu the best. Pak, siapa gue lupa. Thank you banget lah. Itu jadi di mana sih? Imogiri. Itu keluar dari Bantul. Itu tuh ada mau ketemu Tanjakan Panggang. Nah, gue kan udah tahu rute ya. Gue udah tahu rute. Waktu bapak udah ngeluh itu di Deandles, terus kan lewat ya. Tanjakan Panggang tuh kemarin yang gue TDA berarti ya? Bisa jadi. Tur dan Barukmo. Iya. Tanjakan itu tuh. Tanjakan itu. Wih. Nah, ya tahu kan? Tahu 3 kilo awal tuh. Iya, betul. Iya. Kan keren kan gue? Gila. Gue kan udah tahu rute ya. Terus gue mikir, anjir ini dengan kondisi bapak kayak gini nggak mungkin nanjak Panggang nih. Iya, jadi betul. gue memutuskan berhenti di Mogiri itu cari penginapan kan di Google. Gue nyari di Google kan, buka, ada nih. Dari jalur Bentang Jawa tuh keluar sekitar 300-400 meter. Lumayan lah. Masih oke lah. Terus udah ketemu, nelpon Bang. Apa Kang? Nelpon? Halo Pak, ini pokoknya dia ngobrol kan, masih ada yang kosong nggak? Kita lagi sepedaan mau istirahat. Oh yang Bentang Jawa itu langsung tahu Kang. Bener-bener, yang Bentang Jawa itu ya. Oh iya Pak, iya saya ngikutin ya udah. Ini ada kamar kosong nih 1 gitu ya. Udah masuk, dikasih diskon gue. Harusnya berapa semalam di situ? Sekitar 2,5. Gue bayar cuma 150 kalau nggak salah, diskon 100 ribuan. Plus dipijetin itu? Iya, nah waktu di penginapan terus bilang cerita, Pak bisa request tukang pijit nggak buat ke kamar gitu kan. Kalau lu mah nyari perek kan? Kalau kenapa kan? Terus kenapa kata bapak ya kan? Ini bahu bapak saya sakit, perlu dipijit kan. Terus udah, oke nanti saya cariin. Gue keluar beli makan. Pas gue balik, bapaknya nanya lagi. Itu tadi bapaknya keluhannya apa ya masa? Bahunya Pak sakit. Oh ya udah saya aja yang ngurut. Ternyata dia bisa ngurut karena istrinya sering kambuh. Syaraf itu juga. Jadi si bapak itu belajar buat mijitin istrinya. Keren, true love bro. Iya. Sinanggar true love buat true love itu. Ya udah akhirnya, ya udah nanti saya bantu nanti abis maghrib ya. Ya udah kita makan dulu, sholat maghrib segala macam beneran datang dan beneran bisa dan sampai sekarang kan gue kontak bapak gue lagi kan sampai sekarang nggak ada kambuh. Paling itu sebenarnya tuh kayak kalau bapak sepedaan kemana gitu pasti ada aja sampai sekarang nggak kambuh. The best banget bapaknya, thank you banget tuh. Di Imogiri ya. Nama penginapannya apa ingat ya? Opak Villa. Iya, Opak Villa di Imogiri. Teman-teman yang suka bersepeda mau ke Panggang tuh. Iya kan? betul. Ataupun yang lagi ultraan tuh lagi nyari rute panjang terus di Imogiri ada penginapan tuh Opak Villa. Iya betul.
bapaknya bisa mijet juga. Enggak, bapaknya enggak buat pijit, dia enggak buka pijit. Itu buat istrinya dia. Bilang aja bentang Jawa gitu, bilangnya bentang Jawa juga gitu. Bapaknya bukan tukang pijit, guys, dia owner yang punya penginapan, guys. Siapa tahu kok udah pegel banget kan, bapaknya bisa lah. Atau nggak ada punya kenalan juga kali bapaknya. Mungkin kemarin waktu lu kesana, yang kenalannya lagi nggak bisa kan mungkin. Bisa jadi. Jadi dia yang turun tangan gitu, dia yang bantu. Iba. Iya, ngeliat opa-opa itu yang sok kuat itu. Tapi kuat sih bapaknya, maksudnya gua ada rasa juga kayak pas gua ngeliat perjalanan lo sama bokap lo gitu, maksudnya iri gitu ada gua. Oh iya, banyak yang bilang pada iri sih. Ya karena nggak semua orang akur sama bapaknya. Oh iya. Iya, maksudnya setuju. Ada goals yang lu tuh kayak nginjek mimpi anak laki-laki yang lain gitu. Ya walaupun maksudnya ya semua orang kan punya mimpi tuh macam-macam lah, ada yang pengen punya rumah, pengen keluar negeri lah, apalah gitu, banyak gitu. Tapi salah satu yang cita-cita yang cuma ada di sini tuh ya yang kayak lu lakuin itu, maksudnya bersenang-senang berpetualang dengan orang tua gitu. Maksudnya apalagi dengan bokap. Betul. Dan buat beberapa orang yang sudah apa ya? Punya histori sama bokapnya yang begitu panjang dan pahit gitu, kayak pengen deh gitu sebenarnya gitu. Ini tuh lu tuh sedang melakukan mimpi yang ada di anak-anak laki-laki yang lain gitu, yang sebenarnya coba aja dia dulu nggak gini gitu. Coba-cobanya. Siapa gitu, tahu kayak dengan ngelihat gua kalian hubungannya jadi makin baik, berusaha. Tidak sih. Tidak. Siapa tahu kan. Dari lu bentang Jawa kan enggak tapi ada ngobrol akhirnya. Ngobrol apa tuh? Oh, sama bokap. Iya. Oh, itu harapan gue juga sih. Itu salah satu harapan gue. Karena sama gue tuh salah satu. Jadi misi gue tahun ini itu sebenarnya cuman minisin bokap dari start sampai finish bentang Jawa. Dan bukan nggak ada tujuan buat juara 1 tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Itu nggak ada. Nah ini, gue cerita dulu deh yang tadi ya. Jadi misi gue itu bawa bokap finish bentang Jawa karena ternyata dia pengen kan, dan itu salah satu bentuk rasa terima kasih gue lah. Salah satunya itu rasa bentuk terima kasih gue karena udah ngenalin sepedaan, dan gue secinta ini loh sama sepedaan gitu. Bahkan lu bisa hidup dari situ sekarang. Bahkan gue alhamdulillahnya. Ya itulah. Ya, itu. Yang dulunya bokap tuh jangan ke situ karena kurang cerah gitu, kurang. Betul. Dan alhamdulillahnya ya gue bisa menikmatin, terus gue dapat rezeki dari situ, ya itu salah satu bentuk terima kasih gue. Terus kalau yang soal juara 1, ini agak lucu. Jadi sebelum gue jemput ke bandara, bokap gue ke bandara, gue ada cerita sama teman. Jadi gue kan udah niatin ke teman-teman tuh, enggak, gue bentang Jawa tahun ini tuh cuman mau wisata, mau nikmati gue sebenarnya bokap gue. Udah kan, terus gue bilang, nanti pas jemput gue tanyain deh bokap gue mau nyantai aja apa mau gas-gasan lah, gue bilang gitu kan. Terus pas udah di bandara, udah jemput, waktu di jalan nih masih di tol nih, di mobil nih. Gue tanyain kan ada kesempatan. Pas mau ke Carita. Oh enggak, belum. Baru banget kan. Dia nginep di kontrakan gue dulu. Nah, itu waktu mau kontrakan, gue tanyain, Pak, mau nyantai-nyantai apa gas-gasan? Jawabnya tegas banget, Kang. Jadi, ya gas-gasan lah, orang bapak udah jauh-jauh dateng kok gitu. Gue langsung, anjir, di luar ekspektasi gue ini. Parah banget emang. Bokap kewer di mana? Ada bokap ada kewer di mana? Sebelum Dendes. Sebelum dia les ada nggak? Gak ada, Kang. Setelah ada. Setelah mah di Jemplang ya? Di Jemplang ya. Terus waktu mau, nah itu yang waktu flat itu arah mau ke Blitar CP2 itu kan flat panas ya. Itu ada di Tegal Ombo pertama kali gue ngerasain dia suffer. Itu ada waduk Tegal Ombo itu dari Cilacap mau ke Ponorogo. Oke. Itu nanjaknya gak kelihatan, Kang. Cuman tuh kayak berat aja di kayuhan, Kang. Nah itu gue ngeliat bokap suffer banget tuh di situ, di Tegal Ombo itu, nanjak Tegal Ombo. Terus yang kedua itu di daerah Trenggalek. Trenggalek itu emang anginnya tuh parah banget. Nah itu di situ, itu dia ngerasain suffer juga. Melipir dong istirahat? Enggak? Ya ada melipir. Jadi siang tuh kayak harusnya nih belum waktunya istirahat nih. harusnya belum waktunya istirahat, cuman gak bisa nih. Gak bisa. Abis itu bokap minggir dulu deh. Akhirnya ke masjid.
Itu kayak masih jam 10 jam 11-an lah. Wah, itu belum makan siang itu Belum ya. makan siang Iya, dan iya. ya udah gitu deh melipir. Itu sampai jam 12 nunggu zuhur dulu. Ya udah deh sekalian zuhur aja lah, sekalian istirahat kan. Udah habis itu sholat zuhur baru lanjut lagi. Berarti rest itu 2 jam berarti ya? Iya, Dari jam kurang 10 lebih. ke Iya, zuhur kan? Iya. Pastinya gue jamnya nggak tahu sih. Pokoknya intinya sebelum zuhur tuh harusnya belum istirahat. Ya Tapi udah. istirahat. Iya, karena itu bokap udah ngerasain suffer. Gila sih itu gua apa ya itu makanya goals gua tuh kayak gua nggak tahu ntar hobi anak gua ini kan laki juga kan, maksudnya kayak dia hobinya apa, cuman gua tuh jadi punya tujuan tuh gua harus sehat, gua harus fit sehingga nanti suatu saat anak gua ngajakin kayak lu gitu, Yeah. gitu. Pak kita kesini yuk gitu sepedahan atau apapun lah, olahraga apapun gua masih mampu gitu. Iya. Dan itu mahal sih, itu mahal banget, makanya pasti banyak yang DM lu ya iri lah ya, Banyak, ya pengen banyak. lah, Iya. maksudnya sama bokap sama orang tua buat ada di satu perjalanan yang sama gitu. Kan kalau yang pairing yang lain kan ada kemungkinan lu apa ya, pecah atau selek. Oh iya. Iya kan, banyak kan. Ada, ya nggak banyak sih, beberapa sih. Dan itu selalu diwanti-wanti. Yakin lu mau pairing sama ini? Ntar lu gak temenan lagi lu. Iya ada. Emang itu udah diwanti-wanti di beberapa teman-teman gue. Iya. Iya itu tuh banyak sih. Karena ya gue gak mau sebut orangnya lah. Ada, ada yang begitu. Itu ada. Yang gak temenan lagi abis itu. Abis itu gak temenan lagi. Buset. Beneran gak temenan lagi. Sebelumnya mah akrab-akrab aja. Ya sampai mereka mutusin pairing harus akrab dong. Ya gak sih? Itu ada yang sampai sekarang tuh katanya mereka kayak sama-sama aja gak? Ya perang dingin aja gitu. Iya, perang dingin, betul. Itu ada. Keren. Ya, karena gue sama bokap kan gak mungkin. Iya itu, tapi kan bisa aja jadi benci lagi gitu maksudnya. Kalau gue ya maksudnya kayak elah gue. Kelakuan. Jadi sama bokap tuh gue pernah itu yang paling gue inget banget ya. Jadi gue jam 2 malam tuh masih belum pulang. Ya biasalah ngumpul nongkrong gitu. Oh waktu kuliah tuh kan off sepedahan banget tuh. Sepeda. Emang menikmati masa muda lah itu. Betul sekali. Yeah. Itu kan. Terus bokap di Medan lagi kan. Terus bokap malam-malam terima telepon penipuan. Gue katanya di penjara harus transfer uang di segala macam. Terus bokap gue tahu gue nongkrongnya di situ, disamperin gue karena dia mungkin udah capek tidur. Ditelepon naik darah kan, dijemput gue aja baru-baru ke sih gue tuh. Dijemput ya udah gue balik pas di rumah ngomel-ngomel gitu. Jadi kayak apa, tapi gue udah selalu dibilangin kan kayak jangan pulang malam-malam lah gini segala macam segala. Terus ya itu dia terucap digampar dia tuh enggak. Bapak sama sekali nggak ada main tahan. Jadi kalau nggak mau ikut aturan di rumah keluar aja itu sih. Itu ya gue langsung anjir, tapi waktu itu gue kesel. Karena karena lagi masih muda kan, kayak teman-teman gue yang biasa aja gitu kan. Terus cuman setelah dewasa gini ya bener juga sih apa yang baru kali itu dimarahin bokap tuh sekencang itu. Yang paling gue inget itu. Yang paling Kok bisa sih? Kok bisa apa ya? Kok bisa sih maksudnya ribut-ribut sama bokap cuma sekali itu doang ya? Itu yang paling gue inget sih. Kok bisa sih? Gak relate nih. Aduh. Karena ya bokap cukup fair. Apa kayak dia juga termasuk yang ngerti juga lah. Mungkin waktu itu bahkan ya mungkin karena dia udah tidur lah. Iya. Gak tahu lagi di kepalanya lagi ada. Itulah dan lain-lainnya tuh kan. Ya gitu. Terus waktu di jalan waktu bentang Jawa tuh juga bokap cukup fair. Jadi kaptennya tuh Kibar. Jalan tuh kapten Kibar. Jadi dia ngikutin semua tapi Kibar pengertian waktu istirahat tuh Kibar ngikutin bokap. Gitu. Jadi ya cukup fair sih, dia bukan tipikal orang tua yang egois. Lu harus ini, harus itu. Jadi enggak ada sama sekali buat Kibar tuh kesel atau benci dengan orang-orang itu. Enggak ada sama sekali. Nyerang gua semua itu. nyerang gua itu mah nyerang personal itu. Lo tau bokap gua ya? Ya, jadi itu perjalanan Kibar, maksudnya kayak sampai di titik Unbound Gravel di Amerika. Lu berangkat bareng sama Stray ya? Ya Mas Stray. Itu jersey mantep itu buat teman-teman yang suka sepedahan. Gua akuin itu si jersinya tuh corak-coraknya tuh the best lah kalau buat gua ya. Maksudnya untuk bahkan banyak anak-anak kan kayak nggak suka ketatnya. Tapi
gue pun juga termasuk orang yang kurang suka yang terlalu ketat Ketat gitu, banget, ketat oke, banget kan oke. baju Iya, sepeda kan, iya. bib sama jersey-nya kan ketat banget. Betul. Cuman lu pasti pengen punya satu deh. Ya. Itu Stray asli, sumpah gue pas ini, ih kok lucu, dan artikel-artikel tuh nggak ada ready stock terus, jadi ada Iya. per season. Per season. Jadi apa Itu yang per lu season. punya di season ini, ya mungkin di season itu nggak bakal keluar lagi. Betul banget. Wah, betul. anjing keren juga nih. Maksudnya lu bisa bikin kayak clothingan Di sepeda ya. di sepeda Iya, gitu. Maksudnya betul. clothingan yang apa ya sebutannya ya? Kayak flagship lah ya. Iya. Sebutannya flagship. Kayak kok bisa ngelakuin itu di sepeda tuh gua respect banget. Jadi sama Iya. Mas Trey ini waktu itu kemarin tahun ini ya. Tahun ini Lu Unbound Gravel kan? Ambon Gravel. Bareng sama Mas Trey doang tuh. Bareng sama Stray doang. Yang berangkat siapa aja? Yang sepedaan cuman gue. Jadi ada kru 2 orang, ada Kevin sama Om V. Itu Om V ini perwakilan dari sponsor. Ada sponsor lain itu ada waduh, EJ apa? bukan dari sepeda sponsornya. Kebetulan tuh emang Skincare. enggak juga. Aduh. Itu perusahaan sih. Ada perusahaan. Jadi kayak Oh, teman-teman company. sepeda juga Oh. iya. Yang sponsori kita melalui company dia. Oh. Itu sih. Itu ya ada Kevin. Kevin itu emang teman akrab lah bisa dibilang. Dan dia dulu atlet sepeda juga dan ngerti bahwa jadi official Gibar. Oke. Dan Om V ini emang perwakilan dari sponsor. Jadi di itu support fan itu ada 2 orang itu. tadi. Iya. Dan mereka main sepeda semua, si Om V dan Kevin ini main sepeda. Jadi waktu jadi di Unbound Gravel tuh kan ada CP-nya dan CP-nya itu buat ngasih kayak minum. Tahu. Nah, nonton itu. kok, gue nonton itu. Ya, nah Nonton. itu dia bisa, mereka tuh bisa kayak gitu dan paham. Duduk dulu gitu. Enggak, Butuh apa? enggak sampai duduk. Maksudnya duduk dulu ini mau Coca-Cola atau apa, lu fueling ntar dia benerin sepeda apa yang atau dicuci gitu. Enggak. Gue langsung jalan. Jadi Unbound Gravel, makanya lu di posisi 5 tuh karena tidak ada berhenti. Tidak ada berhenti Gak ada lama. gak ada berhenti lama. Dan akhirnya Indonesia banget ya. Yang lain tuh waktu di CP itu pada ini pakai muset keren-keren tas muset kan. Iya. Gua pakai kresek. Kenapa? Karena kalau muset kayak kalau dibuang atau disimpan tuh sayang gitu loh. Kalau Iya, kresek iya, tuh iya. kayak cuman gue lo dilipet di sana nggak boleh buang sembarangan. Oh iya bener ya. Di sana nggak boleh buang sembarangan. Jadi ya udah gue kayak kantong gitu ya udah masuk gitu ya gampang Jersey itu banget. sampah semua kan pasti kan. Iya, Iya. betul. Jadi ya kresek. Gue kalau diinget-inget lucu anjir. Yang lain tuh pada keren. Iya, Buset iya. ya, buset tau lah Iya, ya, iya, buset tas sampai gitu kan. Gue kresek aja. Ini Indonesia banget sih tapi sih. Dan kreseknya tuh bawa dari sini kita. Iya. Dan gue lihat si waktunya juga nggak begitu jauh ya. Tapi Iya. yang juara satunya tuh jauh sih lumayan. Beda 5 menit ya? Oh, tiga Tiga ya? menit saya menjuara 3 satu. menit, Untuk iya. kategori umur gue ya. Tanjakannya suffering juga berarti. Tanjaknya. Sebenarnya Dicicil kan biasanya kan panjang. iya, dia tanjakannya tuh naik turun gini. Dan itu bisa sampai dapat 1.300 di 170. Dari rollingan itu tuh. Cuman rollingan doang. 1.300. Iya. Tapi sebel sih. Memang sebel. Sebel sih. Mendingan Ya. Betul, gitu kan ini. betul. Iya. Dan Paham. yang bikin suffernya Kang, dengan bule-bule itu emang Kibar ngerasa beda sisi. Beda power jauh. Yang bikin suffer itu karena mengejar juara. Yang bikin suffer itu. Jadi Fuelingnya juga beda kali ya. betul, feelingnya beda dan ya gue ada sempat muntah-muntah lah karena saking maksanya. Oh iya. Karena gue pengen Keluar air semua. Iya, saking maksanya. Dan untungnya gue jago drafting, jadi gue ngikutin di belakang. Itu salah satu skill gue itu. Skill yang bisa gue banggakan adalah drafting. Jadi walaupun mereka beda sisi dan segala macam, tapi gue bisa drafting. Oh, karena lebih enteng kalau di drafting. Lebih kan? enteng. Iya. Jadi kan dan angkinnya gede di sana. Dan karena gue bisa drafting, jadi power yang gue keluarin lah itu kan. Nah, kebetulan badan gue kecil. Waktu gue narik nih dengan speed yang sama, tapi belakang gue tuh sebel karena gue kecil. Jadi ya udah lo mending lu di belakang aja katanya. Tahu gua rasanya gua. Tahu gua. Di geng-gengan gua yang paling gede badannya gua. Benar. Kalau dibukain angin sama nggak ngaruh anjing, gua bilang. Nggak ngaruh. Nah itu dan Iya. itu jadi apa ya?
privilege gue lah waktu di sana sehingga gue bisa dapat 5 besar, naik podium di Kansas Emporia Amerika. Dapat badge itu dong. Dapat. Badge-nya apa? Finisher dan ada Apa? plakat. Tulisannya Before the Sunset ya? Apa? Oh, enggak. Chasing the Sun. Bukan, itu gue ikutnya yang 100 mile. Kalau yang Chasing the Sun itu yang 200 mile. Oh. Nah, insya Allah tahun depan kalau ada kesempatan, ada sponsor lagi, gue pengen yang 200 yang Chasing the Sun itu. Chasing Sun itu ada tuh. Ada kalau pokoknya pokoknya ada tuh. Gue nonton film siapa? Oh, Johnny Ray. Mereka Johnny Ray 200. tuh finish jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Dapat badge-nya dinner. Breakfast. Oh iya. Breakfast iya, karena Iya. paling udah mau pagi nih gitu, kayak lama banget lu gitu, kayak asli itu jadi ngeledek itu batch-batch itu ngeledek. Iya. Tapi kalau misalnya lu sebelum matahari terbenam lu udah masuk situ, Chasing the Sun itu. Betul. Ada batch Chasing the Sun. Iya. Kalau yang lu nggak dapat itu, batch Itu nggak dapet karena gue yang 100 mile. Oh, Kalau yang 200 mile itu sekitar 300. 300 itu. Iya, makanya tadi gue bilang 300. Iya. Gue kira kemarin 300. Bukan. Gue bakal nanya dua nih, di Unborn Gravel sama di Bentang Jawa. Betul. Di Bentang Jawa dalam sehari itu apa aja yang lu konsumsi? Makan 4 kali sehari, ngikutin jam makan biasa sama ditambah makan malam. Sebelum Pagi, siang, sore, malam. malam. Iya. Oke. Itu. Terus kalau ini kibar pribadi ya, tapi bisa buat referensi diikutin. Iya. Per jamnya itu waktu di Bentang Jawa itu 50 sampai 70 gram karbo. Per Gel. jam. Gel apapun. Oke. Yang penting karbo masuk itu bisa 50 sampai 70 gram dan 50 sampai 70 gram karbo itu setara sama Berapa kalori? 200. enggak, kayak nasi Padang yang Oh, itu hitungannya per segitu? jam. Iya, kalau Oke. kan orang susah jadi 50 jam. Nah, Iya. jadi contohnya itu satu nasi Padang per jam. Bukan Tapi KFC itu, ya, bukan nasi KFC. Lebih berarti lebih kan Iya, kalau nasi lebih Padang. lah. Oke. Iya. Nah, itu segitu, itu per jam dan itu digantinya gel. Oke. Gel banyak lah, pokoknya mau gel atau makanan apapun 50 sampai 70 gram. Terus untuk elektrolit kayak sodium dan segala macam itu per 2-3 jam. Tapi kalau misalnya lagi siang banget, terik banget, Itu pasti bakal konsumsi lebih banyak. itu bakal lebih banyak. Iya, Tapi iya. kalau normal biasa, nggak terlalu panas, 2-3 jam elektrolit. Itu kibar. Jadi per jam udah pasti masuk gel karbo, Iya, per 2 jamnya ada elektrolit sama sodium. iya kurang lebih. Kalau yang kreatin Enggak. monohydrate enggak? Waktu di jalan gue enggak. Kreatin kan bisa itu. Itu apa? Kreatin tuh bisa kayak carbo loading sebenarnya. Oh. Jadi lu sebelum race kreatin aja dan kayaknya nggak perlu kreatin kalau ultra. Iya. Iya, ultra nggak perlu kreatin sih. Oke. Karena kan dia nahan air kan. kreatin. Betul, iya kreatin nahan air. Iya, Ya. jadi- Makanya si kalau buat sepeda tuh namanya kreatin monohydrate. Itu gue nggak kurang paham. Ada gel oke. gummy kayak gummy UP gitu. Oh, oke. Betul kayak begitu ada tuh. Oke. Jadi kreatinnya tuh dikemasnya bukan buat kayak yang kan kalau kreatin kan dia nahan air kan. Betul. Nah, kalau ini kreatinnya yang monohydrate. Oh, Jadi oke. emang kayaknya si senyawanya beda kali sama kreatin Oke. yang biasa kita seduh. Oh, oke. Beda kayaknya sih. Karena waktu kemarin gue ikut Tour da Barukmu ada yang pakai juga itu. Oh. Jadi dia pakai bawa salt stick, gel sama kreatin itu. kreatin itu. Nah, kalau kreatin menurut gue tuh untuk yang maksa-maksa, bukan untuk ultra. Jadi yang untuk yang buat ngepus-ngepus. Iya, itu dia. Oh, pantes. Oh iya, dia tuh nyikatnya pas mau kom. Nah, itu setuju. Dan itu gue ngerasa, itu kan sebelum gue, kan TDA kan masuk kom, kan gue masuk komnya kan. Iya. Gue masuk komnya itu di kilometer 75. Mm-mm. Di situ udah mulai agak kerasa tuh. Oke. Karena kondisinya sebelum masuk ke si panggang itu, yang bawa panggang itu kan tempat kebuka gitu kan. Iya. Anginnya kenceng banget tuh. Betul. Udah mulai kerasa tuh. Wah nih, kenapa nih ini kayak sakit-sakit. Cuman gue cuma bawa gel doang. Oke. Yang Terus gua elektrolit segala macam nggak ada ya? Nggak ada. Oh, elektrolit tuh perlu. Terus gue bilang kayak, wah nih kacau nih. Gue waktu itu belum paham kan. Iya. Ketemu lah sama anak BSD namanya Doni Kun. Oh, nggak tahu. Doni Kun, Alwi kalau nggak salah namanya tuh. Ada geng-gengan BSD dibilangnya. Oke. Terus, kom kan? Iya. Bawa salt stick. Enggak sih om. Nih, kasih salt stick gue. Oke. Nih sama ini. Nah, itu yang kreatin monohydrate itu. Oke. Pas gue mulai
kayak gue mulai sepedahan. Kayak baru mulai Enteng keluar ya? dari hotel. Iya, sumpah. Itu sih gue langsung kayak pas lu bilang kayak itu kayaknya buat yang ngepus-ngepus. Ya. Itu 3 kilo awal gue babat tanjakan tuh. Mhm. Langsung itu tak gitu. Kayak dari awal lagi gitu kayak wah anjing bisa nih. Seger Tak, lah, seger langsung. Cuman ya abis 3 kilo itu karena gradiennya 20-an ya. Jadi hilang tuh langsung tuh. Dadah gitu. Dadah garam, dadah karbo, dadah Tetap aja kram ya. enggak Oh, nggak keram. keram. Cuman Oh, maksudnya oke. udah mulai iya nih. Iya ini agak boleh agak tone down dikit ya, agak speednya agak kurang dikit aja gitu. Waktu kemarin di kerasa sih. Mhm. Jadi buat Kibar sendiri berarti racikannya adalah makan sehari 4 kali. Iya, di Bentang Jawa ya. Iya, sesuai jam. Sesuai jam, makan Sesuai jam biasa. pagi, siang, sore, malam. Terus di 1 jam pakai karbo. Iya, Karbonya berarti gel ya, gel. bukan yang dimasukin ke bidon ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada yang bisa di bidon lebih bagus aja. Lebih bagus. Iya, lebih Ya. bagus. Itu terus per 2-3 jam itu ada sodium, itu elektrolit itu masuknya di situ. Iya. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin mencoba ultra nyari 100 kilo entah ke Kabupaten Tangerang Ya. atau mau ke KM0 dari rumah gitu, cobain aja. Maksudnya lu pengen riding nih seharian, lu Betul. mau mengusahakan gue pengen long ride nih nyampe 100 sampai 150 kilo gitu. Nah, lu cobain aja racikannya ini. Iya. Buat apa namanya? Ini hal yang akhirnya gua menemukan kalau kekuatan anime itu tidak ada di sepeda. Hibe-hibe. Iya, willpower itu tidak cukup buat sepeda. Oke. Kayak lu pengen Iya. lu punya niat besar gitu, punya semangat besar, tidak akan cukup kalau perut Anda kosong. Betul. Asam laktat sudah mulai ngumpul. Iya. Itu tidak mungkin. Makanya kan di Hime-Hime juga kan ada Yomushi Pedal kan juga ada yang gigitin protein bar. Betul. Sprinternya. Iya. Iya kan? Betul. Itu. Cuman di Yomushi Pedal cuman nggak dikasih tahu mereka fuelingnya apa aja karena Iya. karena mungkin ya biar nggak ini juga kali ya, maksudnya biar fokusnya ke sepedahannya aja gitu. Cuman di sepedaan aslinya tuh emang lu butuh banget. Iya. Bahkan yang pro pun ya di jalan tuh pasti tak gitu, entah gel entah apa tuh pasti ada yang diisep sama mereka gitu. Nah, kalau untuk yang nge-push one day race lah bisa dibilang one day race atau kayak yang tur-tur itu, mereka tuh bisa sampai 80 sampai 100 gram per jam itu. Buset, Itu udah berarti setara satu nasi padang gitu. Itu per jam loh ya. itu yang mereka race one day itu kan. Itu untuk race one day yang nge-push banget ya. Contohnya Tour de France segala macam. Iya, Dan itu udah banyak yang ngebahas sih di Instagram dan segala macam itu udah banyak bahas. Perbandingannya adalah jadi waktu itu gue ada di YouTube channel gitu. Jadi ngebahas what's the craziest sport gitu. Sepeda tuh termasuk. Iya. Karena dalam kurun waktu lu balapan sehari itu tuh lu bisa 8.000 kalori. Betul. Iya. Lu kemarin total berapa kalori? Nah, Bentang Jawa, gua tuh nggak mau pakai HR, power meter tuh gua nggak mau. Jadi Karena tuh takutnya mengganggu. mengganggu Iya, dan ngerti gua gua. kayak Gue juga nggak pakai kalau lagi long ride, gue juga nggak pakai. Iya. itu dia. Karena Nah, papa pipi tuh betul. ngeganggu. Gitu. Iya. Dulu itu gua nggak mau. Jadi kayak gua insting aja sama karena kan gua udah ada udah riset dan gua tahu hitungannya sendiri Iya, kan iya. ya. Menurut gue ya kalau ultra nggak perlu dan kalau race juga gue nggak perlu sih. Jadi kayak badan gue lagi enak nih ya gas. Iya. Badan gue lagi kayaknya nanti dulu deh. Badan gue lagi kayak gini nih. Recovery ya. dulu Recovery deh dulu gitu. ya gitu. Iya, recovery dulu Gitu. deh. Nunggu nanti jedanya nanti dulu gitu. Iya. Gitu. Jadi hitungan kalorinya kan nggak akurat kalau nggak pakai power meter dan HT. Iya benar-benar. Iya. Jadi gue nggak tahu total kalori gue nggak tahu. Gue aja tuh ke Bandung aja 3.800. Buset. Waktu itu pakai tuh. Iya. Pengen tahu aja. Di jam ya. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Walaupun tidak akurat yang pakai heart rate langsung. Iya, betul. Yang di jam aja 3.800. Makanya hitungannya kalau feeling jangan kilometer tapi jam. Betul. Karena kita nggak tahu yang angin ya tanjakan nah itu. Jadi lihat jam sejam di cyclo lu lihat entah lu pakai Wahoo atau Garmin atau IGP Sport atau Iya. apapun lah. Pokoknya tuh ada waktunya kan. lu riding tuh ada waktunya berapa jam. Tiap sejam sikat
sejam lagi sikat. Iya. Nah, habis itu udah lanjutin, habis itu sampai checkpoint besar baru makan. Betul, gitu. Makan. Sama kalau ultra yang berhari-hari itu perlu protein sama BCA. Pas Itu buat istirahat. pas istirahat Iya. malam lah, kayak sebelum tidur apa habis makan malam itu perlu. Lu protein pakai apa? Gua ada whey protein sih. Jadi gua Barang ada bawa juga. gua bawa. Sama BCA recovery itu Iya. bawa juga berarti. Ya, biasa kan whey protein udah ada BCA-nya kan. Atau kalau mau nambah Oh. BCA terpisah nggak masalah. Karena buat Recovery si ototnya ya. Iya, buat besoknya lagi. Nah, itu tuh penting juga. Jadi Kalau- buat teman-teman yang mau nyoba nginep misalkan kita ke puncak ini yuk. Nah, ntar pas lu di sono jangan mabok dulu. Jangan mabok dulu anjing. Itu Jangan kan mabok loading. Tolong proteinnya dulu. Iya. Dari makanan iya, cuman kan maksudnya kebutuhan buat lu udah ngeforsir bagian tubuh lu lumayan kenceng tuh seharian. Iya. Whey protein sama BCAA. Sama BCAA buat itu. Berarti tas lu isinya begituan tuh banyak ya, suplemen Tas suplemen gua- doang ya, kayak kurir jadinya kan. Kurir suplemen jadinya kan Bener. selama ultra kan. Selama ultra. Jadi sebenarnya waktu ultra tuh tas banyak itu ya buat itu sebenarnya. Kalau buat kayak bandala paling cuman 2 atau 3. Iya, iya. Terus kunci L, pompa. Bahkan kalau ada toolbox gitu yang satu di sini atau dia bawah sini kan cuma semuanya udah di situ. Iya. Iya, sisanya Ya udah itu. Baju paling cuman buat baju ganti doang satu set. iya, sama buat baju tidur lah. Baju tidur. Dipakai berhari-hari itu kan. Iya, baju tidur ngambil yang baju kayak baju lari itu yang dry fit itu kan. Ah. Nah, itu kan kecil banget itu. Betul, Udah. betul, betul. Jadi ya isinya itu tadi. Itu Sebenarnya. sih berarti dalam bentang Jawa berapa gel yang lu bawa? Wah, gue bisa 20-an. 20-an. Iya, 20-an. Ya itu tergantung Lebih lah 20-30 lah. 20-30 ya. Iya, dan bahkan itu nggak sampai finish. Jadi kalau udah habis gelnya ya gue makan makanan warung biasa, Indomaret, warung-warung. Kalau ada ketentuan misalkan di tulisan di belakang gelnya kayak maksimum berapa kali gitu. Iya, ya itu ambil maksimumnya dan kalau menurutku biasa tuh kalau di sis lah, Ya. sis kita brand sis lah bilang itu 5 kali dalam sehari. Nah, tinggal mix aja sama yang makanan-makanan lain. Kan banyak tuh makan makanan lain Tapi berarti kan kalau 5 gel ini kan berarti per 2 jam nih. Yang elektrolit nih ya. iya. Elektrolit per 2 jam, 3 jam sama sodium kan nih. Mhm. Berarti per 2 jam ya bener seharian sih Iya. kalau per 2 jam. Memang iya, kurang lebih. Dulu kemarin 5 hari ya? Yang bentang Jawa. Yang sama bokap. Oh, 4. yang sama 4. 4 ya? Mau ya 4 jalan hari ke berarti 5. ya sehari 5, 20 sih. Iya, kurang lebih. Ya kalau kondisinya lagi butuh banget sih kayaknya Iya. lebih sih kayaknya. Maksimum berapa sehari? Gel 5, maksimum 5. yang karbo? Iya, itu gel 5. Sama aku ada mix. Ini ada ya ini murahnya lah. Ada ransum TNI namanya Proportis B. Itu ada dijual Oh, ada ransum TNI juga lu bawa juga. Gua bawa. Oh. Itu udah ada menarik. proteinnya juga loh. Cuman Menarik. itu nggak bisa bawa terlalu banyak karena berat dia. Itu lu bawa berapa selama kemarin? Oh, berapa ya? Kayaknya ada 20-an juga deh. Itu banyak. Jadi, nah, yang tahun ini tuh gue bawain punya bokap gue sekalian. Oh, bokap jadi kosong. Bokap itu cuman bawa Bawa baju keperluan. aja. Iya. Baju sama keperluan. charger gitu. Iya, gitu. Jadi kan, nah, tahun ini gue tuh ada 3 tas. Di top tube, frame back, sama belakang. Tahun lalu itu cuman Ini di atas atas bawah? sama, enggak, Oh, di atas belakang. sama belakang. Oh, oke. Gitu. Tahun ini gue nambah buat bawain bukunya bokap gue. Ransum TNI, Bos. Langsung tadi. Wah ribut nih. Aksesnya wah ribut ini kayaknya nih. Gue belajar dari yang nggak prepare, jadi cuma sekedar minum air putih aja. Iya. Terus sisanya gue serahkan sama Indomaret sama Alfamart Ya, kan. oke. Terus naik nih, tahu nih soal elektrolit. Cuman belum tahu soal sodium juga kita butuh Iya. gitu. Kayak karbo juga kita juga harus Betul. masukin Masuk terus terus. gitu. Terus kayak gue nggak tahu tuh. Nah, abis dari situ elektrolit, baru ke salt stick, Betul. baru ke karbo. Mundur gue, harusnya kan karbo dulu pertama Karbo ya. dulu harus ya. Iya kan? Iya. Kok gue mundur jadi dari elektrolit dulu karena gue niatannya tuh gue pengen ngurusin badan kan. Oh, oke. Sekalian pengen bikin badan kering gitu. Jadi Ya, kayak
gue dari reaktor dulu biar karbonnya kebakar semua kan. Iya. Ternyata otot gue juga kebakar anjing. Terus terus ke sodium karena gue takutnya kram atau gimana. Karena Iya. ada berapa kali gue pakai saddle bag tuh. Aduh, jadi tanjakan jadi sebel lagi gue. Awalnya gue lihat tanjakan tuh udah happy gitu. Terus pas gue bawa saddle bag jadi benci lagi gue sama tanjakan. Kena tuh gue beberapa kali tuh otot gue tuh kayak oh nih kayaknya lu butuhnya garam sini kayak Iya. ada salt stick nggak? Salt stick apaan tuh? Nah itu baru salt stick. Bener. Nah terus pas gue cobain ada karbonya, wah udah. Itu lu baru bisa merasakan wisata deh. Betul. Itu baru bisa lu. Jadi kayak yang ngebuat itu jadi nggak wisata kan ketika lu jadi bad mood kan. Betul, suffer, Bad mood ya. itu. Tapi kalau lu persiapan latihan udah bagus, fueling lu bagus, ya lu tinggal nyimatin perjalanan aja. Jadi Sama gue yang paling susah dari gue tuh adalah karena gue orangnya nggak nyemil. oke. Di luar dari maksudnya sehari-hari ya. Gue tuh jarang banget nyemil, Bar. Oh, oke. Jadi sedangkan sepedaan itu disarankan nyemil. Iya, emang iya. Iya kan? Emang Terus lu harus ada masuk terus lu. Betul. Kayak nanti aja bisa nggak sih sekalian gitu kayak nggak bisa lu harus intake terus tuh ada terus tenaga lu biar karena kalau udah dia ngambil lemak atau tenaga dari yang udah ada nih lemak dari badan dari otot betul. Dia akan susah buat ngebalikin ke ngambil dari perut lagi. Betul. Iya Itu kan? perlu loading dulu lah kayak ya itu kalau kita bahasanya tuh apa ya? Kewer lah udah kewer ngebong. Nah, ya. Kalau udah ngebong, lu bakalan ngisinya lagi tuh perlu waktu dan ya, itu makan betul. waktu ya. Itu kebanyakan dari anak-anak sepeda tuh apa ya? Yang suka nanjak, yang suka ultraan tuh percaya nggak bakal ditinggal. Pasti bakal ada yang nemenin di belakang. Udah. Percaya aja. No, karena yang kewer nggak cuma lu sendiri. Betul. Kewer nggak bakal lu sendiri. Pasti ntar ada kewer di belakang, ntar bantuin lu deh gitu. Yeah. Terus juga misalkan emang ada geng komunitas yang emang ya proper kayak SNI gitu, ada kadang-kadang ada supportnya gitu, jadi bisa bantuin lu juga gitu. Jadi kayak kayaknya kebanyakan anak-anak tuh nggak mau long ride tuh karena takut ngerepotin. Takutnya lu pengen cepet, tapi dianya nggak bisa keep up gitu. Sama ya itu tadi lah kayak yang gue bilang persiapan lah. Kalau persiapan latihan kan udah pasti itu Kang. Terus ya lu harus nyiapin fueling lah. Itu wajib lah. Terus ya menurut gue 2 itu sih. Terus sisanya ya lu jangan sampai salah gear juga. Kalau pakai gear yang gede banget terus lu ketemu tanjakan belakang lu kecil ya udah wassalam lah. Udah. Tapi kalau lo udah persiapin 3 inilah atau sama 1 bike fitting tuh lumayan perlu. Itu lumayan perlu. Nah, bike fitting ya. Kalau udah itu semua kelengkapi harusnya sih aman sih. Tinggal rajinin sepedanya aja sih ya. Makanya banyak anak-anak kan yang kayak ngapain sih lu kesini naik sepeda gitu kan. Gua hampir kemana-mana gue naik sepeda gue. Oh bagus tuh. Sama kayak gue juga. Gue sampai gak mau beli motor. Tapi akan beli. Gue ada rencana jual motor nih. Terus kayak ya karena sepedaan itu lu seminggu 2 minggu nggak sepedaan aja tuh pas kesadar lagi sakit lagi. Iya benar. Sakit lagi. Jadi kayak mendingan gue keep up sakitnya aja gitu. Tapi ya segitu sakitnya, nggak ada yang ganggu gitu karena kayak pas kapan ya? Gue ngerasa pas di kilometer 100 berapa gitu. Gara-gara udah lama nggak sepedahan. Biasanya tuh gue nggak sakit, ini sakit. Di bokong? Iya. Oke. Wah ini sih, gara-gara kemarin nih gue jarang sepedahan jadi begitu. Iya. Yang harusnya bisa menikmati cuma, ya sufferingnya cuma ada di tanjakan doang nih, di kaki doang ini jadi ke pantat juga. Jadi kalau udah pantat sakit biasanya ke lower back tuh. Iya. Ya kan, karena posisi kita berubah-berubah kan. Iya, itu. Kibar lu sekarang pengen bike fitting bisa ke Kibar juga kan? Iya bisa, tapi gue belum nyiapin alat-alatnya. Jadi soon akan ya. Tapi bisa lah, maksudnya kalau dipanggil ke rumah bisa. Ya bisa aja sih kalau masih terjangkau waktunya pas. Jaraknya terjangkau waktunya pas bisa aja. Lu sekarang gawe di? Ada di daerah Mozia, ada Ruko The Loop namanya. Itu ada bengkel K2 dan sekaligus pop-up store-nya Stray yang jersey yang dipakai sama Kibar. Betul, itu di situ. Ada di situ juga. Itu ada di The Loops. Nama bengkelnya K2. Mekaniknya ada Bang Ahmad. Saya menemani Bang Ahmad dan akan buka bike fitting di situ. Oke.
Berarti ini baru banget ini, baru buka banget ini. Baru jalan 2 bulanan, 3 bulan. Iya, 2 bulan, 3 bulan. Saya udah nggak di Teknobag lagi untuk customer saya. Mohon maaf. Sudah di K2 sekarang. Iya. Bukan K24 itu apotek, teman-teman, ini K2 doang, kakak. K2 doang. Kakak ya. Di Instagram ada K2 Bike. Belum nyampe 100 Instagramnya, followersnya. Karena emang baru 2 bulan. Silakan di-follow, silakan disamperin lah yang pengen tahu cerita-ceritanya Kibar lebih detail lagi dalam perjalanan di Bentang Jawa, ultra cycling dan segala macam, bisa langsung samperin aja di K2 gitu. Jadi Kibar, thank you banget ya. Thank you banget juga gue. Semoga tahun depan ada prestasi baru lagi nih. Amin. Semoga tahun depan juga bisa ikut yang 250 ya. 300 mile. 200 mile, 350 kilo kan? Iya, 300 kilo. 350 kilo, unbound gravel berikutnya. Bentang Jawa? Off dulu, udah cukup. Lintang Flores? Akan. Nah, Lintang Flores gue pengen banget sebenarnya dari tahun ini. Cuman karena gue kemarin ke unbound gravel itu waktunya cuman sebulan. Dan jadi kan Lintang Flores kan ultra ya. Dengan barengan itu ya soalnya? Beda sebulan. Cuman latihannya dan recovery-nya satu latihannya beda untuk ultra dan yang one day race. Sama recovery-nya tuh terlalu pendek. 1 bulan tuh gue nggak cukup. Oh, nggak cukup ya? Itu gue nggak cukup. Kalau habis race, gue pribadi ya. Kalau misalnya unbound gravel kan 300 kilo tuh. Terus bulan depannya ikutan Lintang Flores. Bisa. Kalau yang nggak bisa, yang gua nggak bisa, abis Lintang ultra, Flores dulu. baru unbound itu gua nggak bisa. Ya. Kecuali kayak misalnya unbound gravel 300 kilo nih, gua sebulannya tuh baru ikut yang 150 atau 200 itu masih bisa. Oke. Itu masih dapat dalam jangka 1 bulan tuh masih. Tapi kalau kebalik itu nggak bisa tuh. Gua pribadi nggak bisa. Karena proses latihannya pun beda. Lu kalau di rumah ada trainer juga? Pakai di luar aja pokoknya. Di luar aja. Ada niatan, kan ini kan rekor lu kan di Bentang Jawa disalip Stephen Lane nih. Betul. Iya kan? Dia kan 3 hari 5 jam. Betul. Lu 3 hari 8 jam. 77 jam dia, gue 81. Ada sekitar 4 jam. 4 jam kan? Betul. Lintang Flores kan Stephen Lane 55 jam nih. Mau dibalas di situ apa gimana? Gue walaupun formatnya race ya, tapi itu tadi Kang, gue kurang suka kalau yang ultra itu gue datang buat juara, buat mecahin rekor tuh gue enggak. Jadi gue pikiran gue ya gue menikmati perjalanan, tapi gue mau ngasih yang terbaik aja. Oh. Dengan kalau semisal nih, jadi bener-bener balapannya sama diri sendiri aja udah. Iya. Gue masih mampu gak nih buat ngebut gitu. Betul. Jadi ya kalau misalnya gue dapet juara 1 atau mecahin rekor itu bonus. Tapi kalau niatan nih, diniatin itu nggak ada sama sekali. Tapi fokusnya lo lebih pengen ke unbound gravel sih ya? Iya. Kalau lo bersaingnya di situ sama yang... Ya. Gila lu. Wah, itu bener-bener apa ya Kang? Atmosfer di sana itu beda banget Kang. Jadi lo dapet adrenalin, dapet senengnya, dapet karena ketemu cyclist dari banyak penjuru. Terus dapet exposure tuh anjir merinding gue. Soalnya apa? Masyarakat di sana tuh kayak antusias banget. Iya. Walaupun mereka bukan sepeda itu kayak wah banget lah gitu. Nonton sambil minum bir gitu kan. Iya, bener aja. Iya. Terus kan ada yang finish Kang. Ada yang finish tuh gate-nya udah gak ada Kang. Cuman kan emang itu finishnya di tengah kota ya. Jadi ya keesokan harinya lah dia baru finish. Warga kan udah aktivitas biasa. Waktu ada sepeda yang lewat baru mau finish tuh tetap di-cheers. Woi selamat tuh segala. Wah anjir gue ngeliat. Padahal itu udah aktivitas biasa tuh ya? Udah aktivitas biasa Kang. Jadi kayak anjir sekeren gitu unbound gravel. Karena kulturnya udah. Ya maksudnya kita tuh butuh waktu sampai akhirnya orang-orang Indonesia tuh menyadari kalau pesepeda itu sebenarnya orang-orang gila gitu, orang-orang super lah, orang-orang ultra lah gitu, maksudnya bukan orang biasa, tampilannya biasa aja, cuman bisa nggak lu sepedahan bakar 8.000 kalori terus lu bye-bye aja, maksudnya. Ya semoga aja sih, maksudnya kayak prestasi lu semakin kedengeran. Amin. Orang-orang juga jadi mulai sadar kalau sepeda mahal tuh nggak ke situ gitu. Jadi lebih ke kayak perjalanannya seperti apa sih gitu. Untuk ngelewatin jalan yang seperti ini butuh apa aja sih? Makannya harus kayak gimana sih? Fuelingnya ngisi bensin ke kitanya harus kayak gimana sih? Niscaya ya. Niscaya nih akan menyenangkan buat teman-teman yang baru memulai sepedahan. Jangan sampai
kalian terjebak dengan rute-rute tolol bilangnya ya wisata curug, main air gitu. Cuman udah basah duluan sebelum nyampe curug gitu. Jadi kayak biar nggak trauma aja. Kalau gua kan karena gua suka challenge, jadinya ketemu begituan jadi seru ya. seru Iya, gitu. Tapi beda kan ada aja. beberapa yang kayak nggak gini sih Us gitu. Iya. Kayak, Oh iya iya. nggak Paham, gini paham. sih Bar gitu kayak ya kayak gini gue gimana caranya gitu kan. Ada pasti ada yang begitu kan. Iya, Gitu. Jadi dipersiapkan aja fuelingnya. Teman-teman harus tahu apa yang dibutuhin nutrisinya buat Iya. tubuh ini apa aja ketika lagi mau long ride, ketemu tanjakan, ketemu matahari kenceng, dosis-dosisnya ditambahinnya seperti apa. Ntar juga Iya. itu soal dosis dan kecocokan rasa ya. Dan tipe gelnya Itu harus cari sendiri. Cari sendiri. Dan nyocokin sendiri. ya itu juga gue butuh waktu lumayan lama tuh untuk tahu Iya. yang mana yang cocok yang mana enggak. Betul. Oke Bar, terima kasih ya. Thank you Kang. Thank you juga. Terima kasih.